Di tengah pesta ulang tahun anak yang super megah di kawasan Kebayoran Baru, seorang wanita kaya nekat menendang kotak kue buatan ibu kandungnya sendiri hingga hancur di atas tanah kotor. Tidak berhenti di situ, ia tega mendorong tubuh tua ibunya yang pincang keluar gerbang, lalu menyiramkan air dingin tepat ke wajah wanita renta itu di hadapan ratusan tamu terhormat. Sang ibu yang malang hanya bisa berlutut memunguti serpihan kue bercampur tanah itu satu persatu sambil menahan tangis tanpa suara. Namun, sang anak sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kue sederhana itu dibuat dalam kegelapan total oleh seorang ibu yang ternyata sudah buta dan sedang menahan sakit akibat kanker otak stadium akhir. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Lampu kristal gantung raksasa menyebarkan cahaya keemasan yang hangat dan megah di dalam ruang utama sebuah rumah mewah 2 lantai. Suasana yang begitu anggun dan berkelas itu terletak di kawasan pemukiman paling berharga, Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aroma wangi ribuan tangkai bunga mawar segar yang diimpor khusus bercampur dengan wewangian parfum mahal bermerek internasional, memenuhi setiap sudut ruangan yang sangat luas tersebut. Di dinding berbalut marmer murni berwarna putih keemasan, terpajang sebuah foto keluarga berukuran sangat besar dalam bingkai kayu jati berukir lapis emas. Foto itu memperlihatkan senyum sempurna dari sebuah keluarga kecil yang tampak sangat bahagia, terpandang, dan berada di puncak kemewahan sosial ibu kota. Maya berdiri kaku di depan cermin rias setinggi tubuhnya. Ia mengelus lembut kain gaun sutra berwarna krem yang dipesan khusus dari perancang ternama beberapa bulan lalu. Jemarinya yang dihiasi cincin berlian berkilau gemetar pelan saat mengusap lehernya yang jenjang. Dari sudut pandang siapapun yang melihatnya, Maya adalah gambaran sempurna dari seorang wanita kelas atas. Ia memiliki paras cantik, tubuh anggun, kekayaan melimpah, dan bertindak sebagai istri dari Aris, seorang pengusaha muda sukses yang memimpin belasan anak perusahaan besar di Indonesia. Namun, tepat di balik polesan riasan wajah yang sempurna dan gaun mewah bernilai ratusan juta rupiah itu, dada Maya terasa sangat sesak seolah dihantam beban berat. Ada sebuah rahasia gelap yang ia tanam dan kubur dalam-dalam di bawah bangunan megah kemewahan hidupnya. Sebuah rahasia hitam yang setiap detik menggerogoti jiwanya dengan ketakutan luar biasa. Kepada Aris, keluarga besar mertuanya, serta seluruh lingkaran wanita sosialita terpandang di Jakarta, Maya selalu mengaku sebagai putri tunggal dari seorang pengusaha tekstil kaya raya asal Surakarta yang telah lama meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Maya menceritakan kisah dongeng bahwa ia dibesarkan di lingkungan keraton yang terpandang, hidup serba ada, dan dipenuhi kemewahan serta pendidikan tinggi sejak lahir. Semua orang mempercayai cerita manis itu tanpa keraguan sedikitpun, karena Maya sangat pandai berakting, menjaga wibawa, serta bertutur kata halus layaknya wanita keturunan bangsawan. Padahal kenyataan hidupnya berbalik 180 derajat dari semua cerita bohong tersebut. Maya sesungguhnya lahir dan tumbuh besar di sebuah desa amat terpencil di kawasan lereng Pegunungan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ayahnya meninggal dunia karena sakit keras sejak Maya masih berusia balita. Ia dibesarkan sendirian oleh ibu kandungnya, seorang wanita tua renta bernama Salmah. Ibu Salmah hanyalah seorang buruh tani miskin yang sehari-hari bekerja memetik daun teh milik orang lain, atau memungut kayu bakar basah di hutan demi mendapatkan sedikit uang untuk menyekolahkan Maya. Tangan ibunya amat kasar, berkapalan hitam, dan baunya selalu identik dengan aroma tanah basah serta asap dapur kayu bakar. Ibu Salmah bahkan sering menahan lapar berhari-hari, hanya meminum air putih hangat agar Maya kecil bisa membeli buku pelajaran dan gaun yang layak. Saat Maya akhirnya berhasil diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta melalui jalur beasiswa, rasa gengsi dan malu mulai meracuni seluruh pikiran dan jiwanya. Ketika ia pertama kali berkenalan dengan Aris yang tampan, mapan, dan kaya raya, Maya sadar bahwa Aris berasal dari keluarga terpandang yang sangat mengagungkan derajat dan status sosial. Ketakutan mendalam akan ditolak, dihina, atau dijauhi membuat Maya nekat menciptakan kebohongan besar itu.
Begitu ia menikah dengan Aris, Maya memutuskan hubungan secara sepihak dengan ibunya di desa, berganti nama panggilan, dan membumihanduskan seluruh jejak masa lalunya. Maya telah mengasingkan ibu kandungnya sendiri demi mempertahankan sebuah tahta kebohongan yang rapuh. Suara ketukan lembut di pintu kayu jati kamar memecahkan lamunan panjang Maya. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Aris yang tampil amat tampan dengan setelan jas hitam buatan Italia. Di samping Aris, berdiri putri kecil mereka yang genap berusia 5 tahun hari ini, Alia. Gaun merah muda berkilau yang dikenakan Alia membuatnya tampak manis bagaikan seorang putri kecil dalam cerita dongeng. "Kamu kelihatan sangat cantik dan sempurna sore ini, sayang," puji Aris hangat sambil melangkah mendekat dan merangkul pinggang Maya dari belakang. Aris mendaratkan kecupan lembut di pipi istrinya yang terasa agak dingin. Semua tamu penting sudah mulai berdatangan di taman belakang. Para pengusaha, rekan bisnis, dan ibu-ibu pejabat sudah berkumpul menunggu acara dimulai. "Terima kasih, Mas," jawab Maya dengan senyuman manis yang dipaksakan. Tangannya berusaha menenangkan diri sambil membelai lembut rambut Alia yang tersenyum riang. Alia sudah siap untuk tiup lilin bersama teman-teman. "Siap, Mama." Alia mau melihat kue ulang tahun yang paling besar. Seru anak kecil itu penuh kegembiraan polos. Maya tertawa kecil, mencoba menutupi rasa gelisah yang mendadak merayapi dadanya tanpa alasan yang jelas. Sejak matahari terbit pagi tadi, jantungnya terus berdetak tidak tenang. Ada rasa cemas yang amat aneh dan mencekik, seolah-olah ada sebuah bencana besar yang siap melahap dan meruntuhkan kehidupan indahnya. "Ayo kita turun sekarang," ajak Aris penuh kasih sayang. "Ibu dan ayahku juga sudah menunggu di bawah." Mereka membawa hadiah sebuah rumah mainan besar untuk Alia. Maya mengangguk pelan. Ia meremas jemari tangannya sendiri di balik lipatan gaun, membatin sebuah doa penuh ketakutan memohon perlindungan kepada Allah, agar tidak ada satupun kemalangan yang menimpa dirinya pada hari yang penting ini. Sekeluarga kecil itu berjalan melintasi tangga melingkar yang megah menuju taman belakang rumah. Halaman luas rumah mewah itu telah disulap menjadi tempat pesta bertema taman impian yang amat fantastis. Ratusan lampu hias kecil melilit di setiap batang pohon tinggi, meja-meja panjang dilapisi kain sutra putih bersih berisi deretan hidangan lezat dari koki restoran berbintang, serta sebuah panggung utama dengan dekorasi ribuan tangkai bunga segar yang sangat indah. Suara alunan gesekan biola dari grup musik klasik mengudara lembut, menyapa ratusan tamu undangan terpilih yang berpakaian sangat mewah dan elegan. Maya mengumbar senyum lebar, menyapa setiap tamu yang memberikan pujian dan ucapan selamat atas kehidupan bahagianya. Ia berjalan dengan menegakkan kepala, menikmati setiap pandangan kagum dan iri dari para wanita pejabat yang mengelilinginya. Di tempat inilah, di atas panggung buatan dari kebohongannya, ia merasa menjadi seorang ratu yang tidak bisa tersentuh oleh masa lalunya yang kelam. Ibu mertua Maya, seorang wanita parubaya yang mengenakan perhiasan mutiara mencolok di leher dan lengannya, melangkah mendekat dengan senyuman penuh kebanggaan. "Maya, kamu benar-benar menantu yang sangat luar biasa. Pesta ulang tahun cucu ibu dibuat begitu megah dan anggun. Tidak heran, darah bangsawan dan keturunan orang berada memang selalu terpancar jelas dari caramu mengatur segalanya." Mendengar pujian dari ibu mertuanya, jantung Maya terasa berhenti berdetak sejenak. Ia meremas gaun bahagianya erat-erat, berusaha menyembunyikan getaran di tangannya lalu tersenyum tipis. "Terima kasih banyak, Ibu. Maya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk Alia dan keluarga kita." "Tentu saja. Kita harus selalu menjaga martabat dan nama baik keluarga besar ini. Kita tidak bisa sembarangan bergaul atau membiarkan orang-orang kelas bawah yang tidak jelas asal-usulnya merusak nama baik kita," ujar ibu mertuanya lagi dengan nada bicara yang amat angkuh. Maya hanya bisa mengangguk pelan dan berpura-pura setuju, meskipun bagian dalam hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk oleh puluhan jarum tajam. Kata-kata pedas itu mendadak melemparkan bayangan ingatan Maya pada sosok wanita tua miskin di desa Gunung Kidul, yang mungkin saat ini sedang duduk sendirian di atas balai-balai gubuk reot, memakan piring nasi tiwul dingin dengan taburan garam kasar. Tiba-tiba, dari arah pintu gerbang besi tinggi yang membatasi area depan rumah dengan jalan raya,
Terdengar suara keributan kecil yang membuat suasana sedikit terganggu. Suara bisik-bisik penasaran dari beberapa tamu undangan yang berdiri di dekat lorong masuk utama mulai terdengar menyebar. Alunan musik biola yang semula terdengar begitu merdu dan romantis perlahan-lahan meredup, karena perhatian banyak orang mulai teralih pada lorong utama. Beberapa tamu berdiri dari kursi empuk mereka, saling berbisik sambil menunjuk ke arah lorong utama yang menghubungkan pintu gerbang depan dengan area taman belakang. Siapa wanita tua itu? Kenapa petugas keamanan membiarkannya melangkah masuk ke sini? Astaga, baunya sangat tidak enak dan menusuk hidung. Apakah dia seorang pengemis jalanan? Coba lihat pakaiannya, kotor, kumal, dan penuh jahitan tambalan. Kenapa orang sejahat itu dibiarkan masuk ke tempat sesuci dan semewah ini? Bisik-bisik tajam penuh nada ejekan dan rasa jijik itu merambat dengan sangat cepat dari satu meja tamu ke meja lainnya. Suasana pesta yang semula dipenuhi keanggunan dan tawa meriah perlahan berubah menjadi tegang, dingin, dan dipenuhi rasa penasaran yang memuncak. Maya mendadak membeku kaku di tempatnya berdiri. Senyum anggun yang tadinya menghiasi wajah cantiknya memudar seketika tanpa sisa. Seluruh aliran darah di tubuhnya terasa berhenti mengalir saat ia perlahan memutar tubuhnya ke arah lorong masuk taman. Di balik rimbunnya tanaman hias mahal, muncul sosok seorang wanita tua dengan tubuh yang sangat bungkuk dan kurus kering. Wanita tua itu melangkah dengan gerakan sangat lambat dan pincang. Pakaian yang mengenainya adalah selembar kebaya kain lusuh berwarna pudar yang sudah memiliki banyak jahitan tambalan kasar di bagian lengan dan punggung. Di kedua kakinya yang kotor berdebu, hanya terpasang sepasang sandal jepit karet kusam yang tipis dan hampir putus. Wajahnya dipenuhi deretan kerutan dalam, kulitnya hitam terbakar sinar matahari, dan rambut putihnya terikat asal-asalan dengan karet gelang. Wanita tua itu berjalan pelan sambil memeluk sangat erat sebuah kotak karton bekas yang sudah tampak agak basah dan penyok di dada kurusnya. Kotak itu dibungkus dengan sangat rapi menggunakan selembar kain sprei tua berwarna putih kusam yang bersih. Pandangan mata wanita tua yang sangat sayu, letih, dan memerah itu mengedar bingung menatap ke sekeliling kemewahan taman. Mata tuanya yang berkaca-kaca menatap deretan makanan mahal, lampu kristal yang berkilauan, dan ratusan orang berpakaian mahal yang sedang menatapnya dengan raut wajah penuh pandangan jijik serta hinaan. Lalu, pandangan mata tua itu berhenti tepat pada wajah Maya yang berdiri membeku. Seketika itu juga, bibir wanita tua yang pecah-pecah, kering, dan gemetar hebat itu menyunggingkan sebuah senyuman tulus yang amat sangat indah. Sebuah senyuman penuh dengan rasa kerinduan mendalam dari seorang ibu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat wajah anak kandung yang paling dicintainya. "Maya, anakku," bisik wanita tua itu dengan suara parau yang bergetar penuh air mata. Tubuh Maya berguncang keras saat mendengar suara parau tersebut. Seluruh dunia mewah yang dibangunnya dengan kebohongan seolah runtuh berantakan saat itu juga. Wanita tua yang berdiri lusuh di hadapannya, di tengah-tengah ratusan tamu elit Jakarta, tidak lain adalah Ibu Salmah, ibu kandungnya sendiri yang telah ia buang. Suara gesekan biola yang tadinya mengalun merdu di sudut halaman serta-merta berhenti. Para pemain musik yang berdiri di atas panggung kecil tampak terpaku, memegang alat musik mereka dengan wajah penuh kebingungan. Di sekeliling halaman taman rumah yang terletak di kawasan elit Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu, keheningan mendadak menyergap secara tiba-tiba. Suasana tawa dan obrolan hangat ratusan tamu penting bertukar menjadi keheningan yang amat menekan dan penuh dengan rasa tidak nyaman. Ratusan pasangan mata yang tadinya saling melempar senyum kini serentak tertuju pada satu titik yang sama. Mereka memandangi sosok wanita tua renta yang baru saja melangkah keluar dari balik rimbunnya tanaman hias mahal. Wanita tua itu adalah Ibu Salmah. Dengan langkah yang sangat lambat dan pincang, Ibu Salmah terus berjalan memasuki area taman yang bersih berkeramik batu alam mahal. Setiap kali kakinya yang beralaskan sandal jepit karet kusam melangkah, debu kotor dan tanah kering dari jalanan menempel di atas lantai taman yang putih bersih. Di kedua tangan tuanya yang kurus dan bergetar hebat, Ibu Salmah memeluk sebuah kotak karton bekas. Kotak itu terbungkus oleh selembar kain sprei tua berwarna putih kusam yang sudah menipis dan memiliki jahitan tangan di beberapa sisinya. Ibu Salmah memeluk kotak tersebut sangat erat di dadanya,
seolah-olah isi dari kotak karton itu adalah benda paling berharga di seluruh dunia yang tidak boleh terjatuh sedikit pun. Muka Maya berubah menjadi pucat pasi seketika, persis seperti warna tembok marmer di belakangnya. Keringat dingin mulai menetes lambat di balik riasan wajahnya yang mahal. Tubuhnya gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasa takut yang sangat besar membakar seluruh pikiran dan hatinya secara serentak. Maya merasa seolah udara di sekitarnya mendadak hilang, membuatnya sangat sulit untuk sekadar bernapas. Dalam benaknya yang kacau, Maya tidak bisa memahami bagaimana mungkin ibunya bisa berada di tempat ini. Selama 5 tahun bermukim di Jakarta, Maya tidak pernah sekalipun memberikan alamat rumah mewahnya di Kebayoran Baru kepada sang ibu. Maya bahkan tidak pernah membalas surat atau telepon dari tetangga desa yang mencoba menghubunginya. Ia telah menutup rapat seluruh akses kehidupan barunya dari orang-orang desa Gunung Kidul. Namun kenyataan pahit kini berdiri tegak di depan matanya. Ibu Salmah telah menempuh perjalanan yang luar biasa jauh dan berat hanya untuk mencari keberadaan anak tunggalnya. Wanita tua itu telah naik bus kelas ekonomi dari desa kecil di lereng Pegunungan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Selama belasan jam dalam perjalanan malam yang dingin dan berguncang keras, Ibu Salmah duduk sendirian sambil terus memangku kotak kue itu agar tidak rusak terhimpit barang penumpang lain. Sesampainya di terminal Kampung Rambutan di Jakarta, Ibu Salmah yang tidak bisa membaca peta digital dan tidak paham arah jalan ibu kota, bertanya kepada belasan orang asing sambil menunjukkan sebuah selari kertas lusuh. Kertas itu berisi potongan artikel majalah bisnis lama yang pernah memuat foto Aris beserta nama perusahaan dan alamat kantor utamanya. Dari kantor itulah, dengan sisa uang tabungan yang amat sedikit, Ibu Salmah berjalan kaki berjam-jam dan bertanya ke sana-sini, hingga akhirnya berhasil menemukan alamat rumah besar tempat anak kandungnya tinggal. Ibu Salmah tidak menyadari betapa buruk pandangan orang-orang di sekitarnya. Dengan matanya yang mulai kabur dan berkaca-kaca karena rasa haru yang teramat sangat, ia hanya terus memandang ke arah Maya. Bagi Ibu Salmah, rasa lelah, rasa lapar, dan rasa sakit di seluruh persendian tubuh rentanya hilang seketika saat ia berhasil melihat wajah anak perempuan yang amat disayanginya. "Maya, anakku," panggil Ibu Salmah sekali lagi. Suaranya sangat parau, pecah oleh getaran keharuan yang tidak bisa ditahan lagi. Air mata menetes lambat melewati kerutan pipinya yang hitam terbakar sinar matahari. Ibu Salmah kembali melangkah maju beberapa senti. Kaki kanannya yang pincang diseret dengan bersusah payah. Ia mengabaikan tatapan jijik dari para wanita pejabat yang mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilau di kiri dan kanannya. Beberapa tamu undangan bahkan secara terang-terangan menutup hidung mereka dengan sapu tangan mahal, merasa terganggu oleh bau keringat dan debu jalanan yang terbawa oleh tubuh renta wanita tua tersebut. Ibu mertua Maya yang berdiri tepat di samping Maya, langsung melangkah mundur 2 langkah dengan wajah yang memperlihatkan rasa jijik amat sangat. Ia menutup hidungnya menggunakan kipas tangan lipat berbulu yang dibawanya, lalu menatap Maya dengan mata melotot penuh kemarahan dan pertanyaan besar. "Maya, siapa wanita tua gila dan kotor ini?" bisik ibu mertuanya dengan nada suara yang sangat tajam dan dipenuhi rasa murka. "Kenapa orang pengemis seperti ini bisa meloloskan diri dan masuk ke tengah-tengah acara pesta kita yang sangat terhormat? Ini benar-benar membuat keluarga kita merasa sangat malu di depan seluruh tamu penting." Ibu mertua Maya tidak menunggu jawaban. Ia langsung berbalik ke arah lorong samping rumah dan berteriak dengan nada amat kasar pada para petugas keamanan yang bertugas menjaga pintu gerbang depan. "Satpam, di mana kalian semua? Kenapa ada orang gila kumal dan berbau sampah bisa masuk ke taman rumah saya? Cepat seret orang ini keluar sekarang juga." 2 orang petugas keamanan berseragam hitam berlari tergesa-gesa dari arah pintu gerbang depan dengan wajah ketakutan dan penuh penyesalan. Mereka berdua sebenarnya tadi sempat tertidur sejenak di pos penjagaan karena kelelahan menjaga pintu sejak pagi hari, sehingga tidak menyadari ketika Ibu Salmah menyelinap masuk lewat pintu gerbang yang sedikit terbuka. "Maafkan kami, Ibu. Kami benar-benar tidak sengaja," kata salah satu petugas keamanan sambil berusaha memegang lengan baju kusam Ibu Salmah untuk menariknya keluar dari area pesta. Namun, sebelum petugas keamanan sempat menyeret tubuh rentanya, Ibu Salmah dengan sigap melepaskan diri secara perlahan.
Ia tidak melawan, tetapi ia memegang kotak karton di dadanya semakin erat, berusaha melindungi isi kotak itu agar tidak rusak terpukul atau terjatuh ke atas lantai batu. "Jangan dorong saya, Pak, saya bukan orang gila, saya bukan pengemis," ujar Ibu Salmah dengan nada suara lembut, memohon kepada petugas keamanan. Suaranya yang tenang namun penuh getaran duka terdengar jelas oleh banyak orang di area pesta. "Saya hanya ingin memberikan kue ini untuk cucu saya. Hari ini cucu saya ulang tahun." Alia, putri kecil Maya yang berdiri di sebelah Aris, memegang erat celana ayahnya. Anak kecil itu menatap sosok Ibu Salmah dengan rasa bingung dan takut. "Papa, nenek tua yang kotor itu siapa? Kenapa dia memanggil nama Mama? Kenapa bajunya jelek sekali seperti pemulung?" Pertanyaan polos dari anak kandungnya sendiri terasa bagaikan pukulan palu besar yang menghantam dada Maya secara bertubi-tubi. Maya merasakan seluruh badannya membeku. Tatapan mata ratusan tamu undangan, tatapan penuh kemarahan dari ibu mertuanya, serta tatapan penuh kebingungan dari Aris, semuanya tertuju tepat pada dirinya. Di dalam kepala Maya, suara bisikan ketakutan berteriak sangat keras. Kebohongan besar yang telah ia bangun selama bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk. Jika sampai ada satu saja orang di tempat ini yang mengetahui bahwa wanita tua lusuh, miskin, berbau tanah, dan berpakaian penuh tambalan ini adalah ibu kandungnya yang melahirkannya, maka seluruh kehormatan, status sosial, kebanggaan, dan kehidupan mewahnya di Jakarta Selatan akan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Ibu mertuanya yang sangat mengagungkan derajat pasti akan mengusirnya tanpa ampun. Rekan-rekan sosialitanya akan tertawa puas dan menghinanya sepanjang hidup. Maya tidak akan sanggup menanggung rasa malu yang sangat luar biasa itu. Ketakutan akan kehilangan segalanya menutup seluruh mata hati dan akal sehat Maya. Ibu Salmah yang tidak mengerti bahaya yang mengancam anak kandungnya, terus memandangi Maya dengan tatapan mata penuh kasih sayang yang begitu tulus. Wanita tua itu mengaitkan jarinya yang kasar ke ikatan kain sprei pelindung kotak karton. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, ia membuka bungkusan kain tersebut, memperlihatkan sebuah kotak wadah plastik sederhana yang berada di dalam karton. Di dalam wadah plastik itu, terlihat sebuah kue buatan tangan berbentuk bulat sederhana. Kue itu bukan kue tart mahal berhias krim segar atau coklat impor seperti yang ada di meja pesta. Kue itu adalah kue bolu kukus buatan rumah, buatan tangan Ibu Salmah sendiri. Di atas permukaan kue bolu yang berwarna sedikit kecoklatan itu, terhias tulisan sederhana yang dibuat dari lelehan gula merah. Berbunyi sebuah ucapan selamat ulang tahun untuk cucunya yang belum pernah ia temui secara langsung. Ibu Salmah tersenyum sangat manis, mengangkat wadah kue itu sedikit lebih tinggi dengan tangannya yang bergetar. "Maya, lihat. Nak, Ibu buatkan kue bolu kesukaanmu waktu kecil dulu. Ibu buat sendiri di rumah. Ibu ingat hari ini ulang tahun anakmu. Ibu cuma ingin memberikan ini." Melihat wadah kue plastik yang kusam itu diangkat di tengah-tengah dekorasi pesta mewah bernilai ratusan juta rupiah, rasa malu yang amat sangat mendadak membakar habis seluruh akal sehat di dalam dada Maya. Kebencian, kepanikan, dan rasa gengsi yang teramat besar meledak seketika di dalam jiwanya. Maya tidak bisa membiarkan kebohongan indahnya hancur hanya karena sepotong kue bolu murah buatan seorang wanita tua miskin dari desa. Dengan napas yang memburu dan mata yang memerah karena kepanikan luar biasa, Maya membulatkan tekadnya. Ia mengambil keputusan paling kejam dalam hidupnya demi menyelamatkan status sosial bohong yang amat ia agungkan. Maya melangkah maju dengan sangat cepat. Suara ketukan tumit sepatu hak tingginya terdengar nyaring dan tajam menghantam lantai batu alam taman, berjalan menerjang ke arah ibu kandungnya sendiri yang berdiri pasrah di tengah lingkaran para tamu. Maya melangkah cepat dengan sorot mata yang penuh oleh rasa amarah dan kepanikan yang sangat besar. Tumit sepatu hak tingginya menepuk keras permukaan lantai batu alam taman rumah mewahnya di Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Suara langkah kakinya terdengar begitu nyaring di tengah keheningan puluhan tamu penting yang masih berdiri terpaku. Setiap incinya melangkah, pikiran Maya dipenuhi oleh bayangan kehancuran hidup mewahnya. Kebohongan yang ia susun rapi selama bertahun-tahun rasanya seperti sedang dihantam oleh sebuah batu raksasa.
Ibu Salmah yang berdiri di hadapannya sama sekali tidak menyadari badai kemarahan yang sedang membakar dada anak kandungnya sendiri. Wanita tua renta itu justru semakin melebarkan senyumannya yang tulus. Tangan tuanya yang gemetar berusaha menyodorkan kotak wadah plastik berisi kue bolu kukus buatan tangannya sendiri lebih dekat ke arah Maya. Mata tuanya yang kabur menatap wajah Maya dengan penuh rasa kerinduan dan kebanggaan. Bagi Ibu Salmah, melihat anak perempuan yang dibesarkannya kini hidup sejahtera dan penuh kecukupan adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Maya, lihat ini nak, ibu buatkan kue kesukaanmu. Ibu mengukusnya sendiri dari kemarin sore. Ujar Ibu Salmah dengan suara yang amat parau dan bergetar pelan. Namun sebelum kalimat itu selesai diucapkan oleh mulut ibunya, Maya melakukan sesuatu yang sangat di luar dugaannya. Tanpa ragu sedikit pun, Maya mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Sepatu hak tinggi bermerek mahal yang dikenakannya diayunkan dengan sekuat tenaga, menendang kotak karton dan wadah plastik kue itu tepat di bagian sampingnya. Suara hantaman keras terdengar di udara. Kotak wadah plastik itu terlepas dari genggaman jemari tua Ibu Salmah, melayang di udara, lalu terlempar jauh beberapa meter sebelum akhirnya jatuh menghantam lantai batu alam yang keras. Wadah plastik itu pecah terpencar, dan kue bolu kukus gula merah yang dibuat dengan susah payah oleh Ibu Salmah hancur berantakan. Potongan-potongan kue yang masih hangat itu tersebar di atas tanah kotor dan lantai batu, bercampur dengan debu serta pijakan kaki orang-orang. Ibu Salmah membeku kaku di tempatnya berdiri. Tangannya yang tadinya memegang wadah kue kini menggantung kosong di udara. Matanya membelalak lebar, memandangi potongan kue yang hancur di atas lantai, lalu perlahan mendongak menatap wajah Maya dengan pandangan yang penuh oleh rasa kaget dan tidak percaya. "Ibu, kuenya," bisik Ibu Salmah lirih. Suaranya hampir hilang tercekik oleh rasa sedih yang sangat dalam. Maya tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi ibunya untuk berbicara lebih banyak. Kepanikan yang meracuni kepalanya membuat Maya bertindak semakin kejam dan tidak berakal sehat. Ia sengaja membesarkan suara bicaranya agar bisa didengar oleh seluruh tamu penting dan ibu mertuanya yang sedang menonton dengan raut wajah penuh jijik. "Kurang ajar. Siapa kamu berani-beraninya masuk ke rumah saya dan membawa makanan sampah seperti ini?" teriak Maya dengan nada suara yang sangat tinggi dan penuh sandiwara kemarahan. "Kamu pikir rumah saya ini tempat penampungan pengemis? Saya tidak kenal dengan orang gila seperti kamu. Cepat pergi dari sini." Ibu Salmah menggelengkan kepalanya yang beruban pelan. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini menetes semakin deras mengaliri pipinya yang keriput. "Maya, ini ibu. Nak, ini ibu kandungmu. Salmah, ibu datang dari desa cuma mau lihat kamu dan cucu ibu." "Tutup mulutmu," bentak Maya semakin keras. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat seram karena amarah dan ketakutan akan kebohongannya yang terbongkar. Maya maju 2 langkah lalu mencengkeram kedua bahu kurus ibunya dengan sangat kasar. Kain kebaya tua yang dikenakan Ibu Salmah terasa begitu tipis di dalam genggaman Maya. Tanpa memiliki belas kasihan sedikit pun, Maya mendorong tubuh renta ibunya mundur ke belakang secara paksa. Ibu Salmah yang tubuhnya sudah sangat lemah dan kakinya pincang, terseret mundur beberapa langkah, hampir saja terjatuh telentang di atas lantai jika ia tidak bersusah payah menahan keseimbangan tubuhnya. Maya terus mendorong ibunya secara bertubi-tubi menyusuri lorong menuju ke arah pintu gerbang besi di bagian depan rumah. Suara teriakannya membahana di seluruh area rumah mewah itu. "Keluar dari rumah saya. Dasar orang tua gila tidak tahu diri. Jangan pernah berani menampakkan mukamu yang kotor itu di depan keluarga saya lagi." Para tamu penting yang berdiri di sekitar taman hanya bisa berbisik-bisik sambil menyaksikan adegan kejam tersebut. Beberapa dari mereka merasa kasihan melihat cara Maya memperlakukan wanita tua itu, namun tidak ada satupun orang yang berani maju untuk menghentikannya. Mereka semua mengira bahwa Ibu Salmah memang seorang penyusup atau pengemis gila yang berusaha mengacaukan acara pesta keluarga kaya tersebut. Ibu mertua Maya yang berdiri tidak jauh dari panggung utama tersenyum tipis sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa sangat puas melihat tindakan tegas yang diambil oleh menantunya untuk mengusir wanita tua yang dianggapnya merusak nama baik keluarga. "Bagus. Maya, usir orang gila itu keluar.
Jangan biarkan dia mengotori tempat ini lebih lama lagi, seru ibu mertuanya dari kejauhan. Aris, suami Maya, berdiri mematung di samping putri kecil mereka, Alia. Wajah Aris tampak sangat pucat dan kebingungan. Ada sesuatu di dalam matanya yang memancarkan rasa tidak percaya dan kesedihan yang amat mendalam saat memperhatikan raut wajah wanita tua yang sedang didorong oleh istrinya. Namun Aris belum sanggup mengucapkan satu kata pun, seolah-olah lidahnya mendadak kaku. Maya sampai di dekat pintu gerbang utama yang masih terbuka sedikit. Ibu Salmah berdiri gemetar di luar garis batas gerbang besi, menatap Maya dengan pandangan mata yang benar-benar hancur. Hati wanita tua itu rasanya seperti disayat oleh ribuan pisau tajam saat mendengar anak yang dilahirkannya sendiri menyebutnya sebagai orang gila dan pengemis. Seorang pelayan pria yang membawa baki berisi bermacam-macam gelas minuman dingin kebetulan sedang melintas di dekat lorong gerbang. Tanpa berpikir panjang, Maya menyambar sebuah gelas kaca besar dari atas baki pelayan tersebut. Gelas kaca itu berisi minuman es sirup berwarna merah pekat yang sangat dingin dengan bongkahan es batu di dalamnya. Maya melangkah satu kali lagi mendekati ibunya yang berdiri pasrah di balik pintu gerbang. Tanpa peringatan sedikit pun, Maya mengayunkan tangannya dan menyiramkan seluruh isi gelas minuman dingin itu tepat ke arah wajah Ibu Salmah. Cairan sirup berwarna merah yang dingin membeku itu menghantam wajah tua Ibu Salmah secara langsung. Es batu kecil-kecil menabrak dahi dan pipinya, lalu jatuh berhamburan di atas tanah. Cairan merah pekat yang lengket itu mengalir dari dahi ibunya, menutupi mata tuanya yang kabur, meresap ke dalam rambut putihnya, dan membasahi seluruh bagian dada kain kebaya kusam yang dikenakannya. Ibu Salmah terkejut setengah mati. Ia memejamkan matanya rapat-rapat saat rasa dingin dan perih dari cairan manis itu mengenai selaput matanya. Rasa dingin itu menjalar ke seluruh kepalanya. Namun rasa dingin itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa dingin dan hampa yang mendadak menguasai seluruh dadanya. Ibu Salmah tidak berteriak. Ia tidak membalas makian anak kandungnya. Wanita tua itu hanya berdiri terpaku di bawah siraman air dingin yang menetes dari dagunya ke atas kain kebayanya yang basah kuyup. Suasana di sekitar pintu gerbang seketika menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara tetesan air sirup merah yang jatuh menghantam lantai semen. "Pergi dari sini dan jangan pernah balik lagi," teriak Maya penuh kemarahan sambil melempar gelas kaca kosong itu ke tanah, hingga pecah berkeping-keping di depan kaki ibunya. Maya lalu memutar tubuhnya dan berteriak kepada dua orang petugas keamanan yang berdiri ketakutan di dekat pos jaga. "Kunci pintu gerbang ini sekarang juga. Kalau orang tua gila ini berani mendekat lagi ke rumah ini, saya akan pastikan kalian berdua dipecat hari ini juga." Kedua petugas keamanan itu dengan tergesa-gesa mendorong pintu gerbang besi yang sangat tinggi dan berat itu. Suara gemertak besi tua yang saling bergesekan terdengar amat keras, disusul oleh suara dentuman pintu gerbang yang tertutup rapat. Bunyi kait gembok besi yang dikunci dari dalam menggema kencang, memisahkan kehidupan megah Maya di dalam rumah mewah Kebayoran Baru dengan sosok wanita tua yang kini berdiri sendirian di pinggir jalan raya. Di balik pintu gerbang besi yang terkunci rapat itu, Maya berdiri dengan napas yang memburu keras. Dadanya naik turun dengan sangat cepat. Kedua tangannya yang mengepal erat gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia mengusap dahinya yang dibasahi oleh keringat dingin, berusaha merapikan gaun sutra mewahnya yang sedikit kusut akibat dorongan-dorongan kasar yang baru saja ia lakukan. Dalam hatinya, Maya meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depannya, keselamatan keluarganya, dan nama baik yang telah ia bangun dengan amat susah payah. Namun, meskipun pintu gerbang besi itu sudah tertutup rapat dan mengunci sosok ibunya di luar, bayangan wajah rapuh Ibu Salmah yang basah kuyup oleh sirup merah sama sekali tidak bisa hilang dari ingatan Maya. Bayangan mata tua yang penuh air mata dan tatapan kasih sayang yang hancur itu terus membayang di depan matanya, membuat dadanya terasa amat sangat sesak. Sementara itu, di luar pintu gerbang besi yang tinggi, suara bising kendaraan yang melintas di jalanan utama Kebayoran Baru terasa sangat asing di telinga Ibu Salmah. Wanita tua itu perlahan-lahan membuka matanya yang perih, akibat terkena cairan manis sirup merah. Ia mengusap matanya yang basah menggunakan ujung lengan kebayanya yang tidak terkena cairan sirup. Ibu Salmah memandangi pintu gerbang besi hitam yang berdiri kokoh dan tinggi di hadapannya.
Pintu gerbang yang megah itu kini terasa seperti sebuah dinding raksasa yang memisahkan dirinya dari anak tunggal yang sangat dicintainya. Tidak ada rasa marah di dalam hati Ibu Salmah. Tidak ada dendam sedikitpun yang bersarang di dalam pikirannya terhadap perlakuan kejam yang baru saja ia terima dari putri kandungnya. Yang ada di dalam dada wanita tua itu hanyalah rasa sedih yang teramat sangat, dan rasa bersalah karena merasa telah membuat anak perempuan kesayangannya berada dalam posisi yang sangat sulit di depan orang-orang kaya. Ibu Salmah berpikir bahwa kedatangannya yang lusuh dan kotor memang telah merusak kebahagiaan pesta ulang tahun cucunya. Dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang gemetar karena kedinginan, Ibu Salmah memutar tubuhnya perlahan. Matanya tertuju pada lorong samping pintu gerbang, tempat di mana wadah plastik kue buatannya tadi ditendang hingga terlempar dan pecah. Ibu Salmah melangkah pincang mendekati tempat itu. Di atas lantai semen kotor di dekat pos jaga, potongan-potongan kue bolu kukus gula merah buatannya tergeletak berhamburan. Beberapa bagian kue itu sudah hancur menjadi remahan halus, bercampur dengan tanah kering, debu jalanan, dan potongan kaca bekas gelas yang dipecahkan Maya. Ibu Salmah berlutut perlahan di atas lantai semen yang dingin dan kotor. Lutut tuanya yang sering sakit akibat rematik bergetar hebat saat menyentuh permukaan semen yang keras. Tanpa peduli dengan pakaian kebayanya yang basah dan lengket, serta rasa sakit di persendian kakinya, wanita tua itu membungkukkan tubuh rentanya. Dengan jemari tangannya yang kasar dan penuh luka keriput, Ibu Salmah mulai memunguti satu persatu potongan kue bolu yang berserakan di atas tanah kotor tersebut. Ia mengambil sisa-sisa kotak karton bekas yang sudah penyok, lalu menggunakannya sebagai wadah untuk mengumpulkan kembali potongan kue yang telah hancur. Setiap kali jemarinya menyentuh potongan kue bolu gula merah yang telah bercampur dengan tanah dan pasir kotor itu, air mata Ibu Salmah menetes semakin deras. Air mata itu jatuh dari pipinya, menetes tepat di atas potongan kue yang dipegangnya. Ibu Salmah menahan tangisnya agar tidak menimbulkan suara gugu yang keras. Ia menggigit bibir bawahnya yang kering dan pecah-pecah, membiarkan air mata duka mengalir tanpa henti membasahi kerutan wajah tuanya. Ibu Salmah mengingat betul bagaimana ia menghabiskan waktu semalaman di dapur gubuknya di desa Gunung Kidul, menumbuk gula merah, mengaduk adonan tepung dengan tangan tuanya yang lemah, dan menunggu kukusan kue itu matang dengan penuh rasa sabar dan cinta. Ia membayangkan betapa bahagianya cucu kecilnya jika bisa mencicipi kue buatan neneknya. Namun kini, kue yang dibuat dengan penuh kasih sayang itu telah hancur berantakan di atas lantai kotor, sama persis seperti hatinya yang kini hancur berkeping-keping. Setelah semua potongan kue yang tersisa berhasil ia kumpulkan kembali ke dalam kotak karton yang rusak, Ibu Salmah berdiri dengan sangat lambat. Tubuhnya berguncang pelan, menahan rasa dingin yang meresap ke dalam tulang-tulangnya akibat pakaian basah kuyup. Ia memeluk kotak karton berisi kue kotor itu di dadanya, mendekapnya erat-erat seolah benda itu adalah sisa-sisa kenangan terakhir tentang anak perempuan yang pernah ia timang semasa bayi. Dengan langkah gontai, pincang, dan kepala tertunduk dalam-dalam, Ibu Salmah berjalan meninggalkan kawasan pemukiman mewah di Kebayoran Baru itu. Ia menyusuri trotoar jalanan ibu kota yang ramai dan asing, berjalan sendirian tanpa arah tujuan di tengah riuk-pikuk kota Jakarta yang dingin dan tidak peduli pada duka seorang ibu. Langkah kaki pincang Ibu Salmah berbunyi amat perlahan di atas trotoar semen Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Angin sore yang berembus lumayan kencang membuat tubuh rentanya menggigil hebat. Pakaian kebaya kusam yang dikenakannya masih terasa sangat basah, dingin, dan lengket akibat siraman air sirup merah manis yang dituangkan oleh anak kandungnya sendiri. Cairan merah itu meresap sampai ke kulit punggung dan dadanya, membuat wanita tua itu terus bergetar menahan dingin di sepanjang jalan raya yang ramai oleh lalu lintas kendaraan mewah. Mobil-mobil mahal berkilat melintas dengan kecepatan tinggi di sampingnya, memercikan sedikit air genangan jalanan ke arah kaki Ibu Salmah. Beberapa orang pejalan kaki yang melintas memilih untuk menjauh dan memberi jarak, memandangi sosoknya dengan raut wajah penuh keraguan dan rasa kasihan. Ibu Salmah tidak memedulikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Kedua jemari tangannya yang gemetar hanya terfokus untuk memeluk erat kotak karton bekas yang sudah sobek dan basah di dadanya. Di dalam kotak itulah, potongan-potongan kue bolu kukus gula merah yang telah hancur dan bercampur dengan tanah kotor tersimpan rapi. Sambil berjalan gontai, ingatan Ibu Salmah melayang jauh ke masa lalu,
kembali ke gubuk reot mereka di lereng Pegunungan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dulu, ketika Maya masih seorang anak kecil yang polos, kue bolu gula merah adalah satu-satunya makanan manis yang bisa dibuatkan oleh Ibu Salmah saat hari ulang tahun anaknya. Pada masa itu, Ibu Salmah harus bekerja keras memetik daun teh milik orang lain dari subuh hingga sore hari, lalu mengumpulkan kayu bakar kering di hutan demi mendapatkan sedikit uang untuk membeli seiklan gula merah dan tepung beras. Setiap kali kue itu matang, Maya kecil akan melompat kegirangan dan memeluk ibunya sambil berteriak gembira. Air mata Ibu Salmah menetes lagi, jatuh membasahi pipinya yang hitam terbakar matahari. Tidak ada sedikit pun rasa marah atau dendam di dalam dada wanita tua itu terhadap perlakuan kejam Maya di depan para tamu pesta. Ibu Salmah justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa kehadiran dirinya yang miskin, bodoh, dan kotor telah merusak kebahagiaan anak kandungnya di kota besar. Dalam pikirannya yang polos, Ibu Salmah merasa wajar jika Maya merasa malu memiliki seorang ibu yang berpakaian penuh tambalan dan berbau debu jalanan. Setelah berjalan jauh menyusuri trotoar yang panjang, langkah kaki Ibu Salmah mulai melambat karena kelelahan yang luar biasa. Kakinya yang pincang terasa amat sakit dan kaku. Ia menyusuri jalan hingga sampai di sebuah tempat perhentian bus umum yang terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tempat perhentian itu tampak sepi dari penumpang. Ibu Salmah menyeret kakinya yang gemetar lalu duduk perlahan di atas bangku besi yang dingin dan keras. Dengan perlahan, Ibu Salmah meletakkan kotak karton bekas itu di atas pangkuannya. Tangannya yang bergetar membuka bagian atas karton yang sobek. Ia menata potongan-potongan kue bolu buatan tangannya yang kini telah bernoda tanah coklat dan pasir halus. Dengan ujung jarinya yang kasar, Ibu Salmah mencoba membersihkan sedikit pasir dari sepotong kecil kue bolu yang berada di sudut kotak. Ia memasukkan potongan kue kecil itu ke dalam mulutnya sendiri. Rasa manis gula merah bercampur dengan rasa asin air mata dan pahitnya tanah kotor di lidahnya. Tiba-tiba, sebuah rasa sakit yang amat sangat dahsyat menghantam bagian belakang kepala Ibu Salmah. Rasa nyeri itu datang begitu cepat dan tajam, membuat pandangan matanya yang sudah kabur mendadak menjadi gelap gulita selama beberapa detik. Ibu Salmah memegangi kepalanya dengan kedua tangan, memejamkan mata rapat-rapat sambil menahan napasnya yang terengah-engah. Kepala wanita tua itu serasa ditusuk oleh ribuan jarum besi yang sangat panas. Ia menyandarkan punggungnya yang bungkuk pada tiang semen perhentian bus, berusaha keras bertahan agar tidak pingsan dan kehilangan kesadaran di tempat umum tersebut. Sementara itu, di dalam area taman rumah mewah di kawasan Kebayoran Baru, suasana pesta ulang tahun Alia terasa sangat kaku dan tidak nyaman. Meskipun grup musik biola telah kembali memainkan lagu-lagu santai, kehangatan pesta yang ada di awal acara telah hilang sepenuhnya. Ratusan tamu penting yang hadir masih saling berbisik pelan di meja masing-masing, membicarakan kejadian tragis yang baru saja terjadi di depan pintu gerbang utama. Maya berdiri di depan cermin toilet lantai bawah rumahnya. Ia memegang pinggiran wastafel marmer dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang cantik tampak pucat pasi di bawah cahaya lampu kamar mandi. Maya menyiramkan air dingin berkali-kali ke telapak tangannya, lalu mengusap lehernya yang terasa terbakar oleh kepanikan. Bayangan wajah ibunya yang basah kuyup oleh sirup merah manis dan pandangan mata tuanya yang hancur terus berputar-putar di dalam kepalanya tanpa bisa dihentikan. Pintu toilet terbuka pelan, dan ibu mertuanya melangkah masuk dengan senyuman puas di bibirnya. "Maya, kamu benar-benar menantu yang hebat dan tegas," puji ibu mertuanya sambil merapikan tatanan rambut cantiknya di depan cermin. "Kamu melakukan hal yang sangat benar dengan mengusir pengemis tua gila itu. Orang-orang seperti dia memang tidak tahu diri, berani datang ke tempat megah seperti ini hanya untuk mencari uang kasihan. Jangan biarkan sampah seperti itu merusak acara keluarga kita." Mendengar pujian dari ibu mertuanya, perut Maya terasa mual luar biasa. Ada rasa perih yang amat sangat menyengat di dalam dadanya, tetapi ia terpaksa tersenyum tipis dan menganggukkan kepala pelan. "Iya, Ibu. Maya hanya tidak ingin acara Alia terganggu," jawab Maya dengan suara yang bergetar menahan rasa bersalah yang mulai merayapi jiwanya. Maya melangkah keluar dari toilet menuju ke area taman belakang. Di dekat meja kue ulang tahun utama,
Putri kecilnya, Alia, sedang duduk sendirian sambil memandangi lantai dengan raut wajah sedih. Maya menghampiri anaknya dan mencoba memegang bahunya. "Alia, kenapa tidak makan kue ulang tahunmu?" tanya Maya selembut mungkin. Alia mendongak menatap ibunya dengan mata polos yang berkaca-kaca. "Mama, nenek tua yang Mama siram tadi pergi kemana? Kuenya tadi kelihatan enak. Kenapa Mama tendang sampai hancur? Nenek itu tadi kelihatan menangis." "Mama?" Pertanyaan polos dari anak kandungnya sendiri menghantam dada Maya dengan sangat keras. Rasa takut dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu membuat amarah Maya meledak seketika tanpa bisa dikendalikan. "Alia, tutup mulutmu. Jangan pernah bahas orang tua gila itu lagi," bentak Maya dengan suara keras hingga beberapa tamu di sekitarnya menoleh kaget. Alia langsung terkejut dan menangis terisak-isak sambil berlari mencari pengasuhnya. Maya berdiri terpaku, memandangi tangannya sendiri yang gemetar hebat. Ia merasa sangat asing dengan dirinya sendiri. Kebohongan besar yang disimpannya telah mengubahnya menjadi sosok wanita yang sangat kejam dan tega melukai orang-orang yang paling menyayanginya. Di sudut taman yang lain, Aris berdiri sendirian di bawah naungan pohon tinggi. Wajah pengusaha muda itu tampak sangat muram dan penuh teka-teki. Matanya tidak pernah lepas dari sosok istrinya yang tampak sangat gelisah. Aris telah memperhatikan setiap detail kejadian sejak wanita tua itu melangkah masuk ke taman. Ada sesuatu yang amat mengganjal di dalam pikiran Aris, sebuah kecurigaan dan rasa duka mendalam yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun. Aris memutar tubuhnya lalu melangkah perlahan menuju ke arah pintu gerbang depan rumah. Ia berjalan melewati lorong tempat kejadian tadi berlangsung. Dua orang petugas keamanan yang melihat Aris mendekat langsung menundukkan kepala dengan rasa takut dan penuh penyesalan. "Pak Aris, maafkan kami atas kejadian tadi," kata salah seorang petugas keamanan dengan suara gemetar. "Kami benar-benar lalai." Aris tidak menjawab ucapan petugas keamanan itu. Ia mengibaskan tangannya pelan, memberi isyarat agar kedua petugas keamanan itu mundur dan meninggalkannya sendirian. Aris berdiri di dekat pintu gerbang besi yang terkunci rapat. Matanya menatap ke bawah, memperhatikan genangan sirup merah yang telah mengering di atas semen, pecahan gelas kaca, serta potongan-potongan tanah bekas pijakan kaki. Tiba-tiba, mata Aris menangkap sebuah benda asing yang tergeletak di sudut semak-semak kecil di dekat tiang gerbang besi. Benda itu berada tidak jauh dari lokasi di mana kotak kue tadi ditendang hingga hancur oleh Maya. Aris melangkah mendekat, lalu berlutut di atas semen untuk mengambil benda tersebut. Benda itu adalah sebuah amplop coklat tebal yang terbungkus oleh plastik transparan yang sudah agak lusuh dan kotor terkena tanah. Tampaknya, amplop tebal ini terjatuh dari selipan kotak karton bekas milik Ibu Salmah saat kotak itu ditendang dengan sangat keras oleh Maya. Aris mengusap debu dan kotoran tanah yang menempel di permukaan plastik pelindung amplop tersebut. Di bagian depan amplop coklat itu, terdapat tulisan tangan yang dibuat menggunakan pulpen hitam sederhana dengan huruf-huruf yang agak miring dan tidak rapi, khas tulisan tangan seorang tua yang jarang menulis. Tulisan tangan itu berbunyi sebuah kalimat singkat yang ditujukan khusus untuk mereka berdua, untuk anakku Maya dan menantuku Aris yang sangat ibu sayangi. Tangan Aris mendadak gemetar hebat saat membaca tulisan di atas amplop coklat tersebut. Jantung pengusaha muda itu berdegup sangat kencang. Dengan rasa penasaran dan perasaan tegang yang membakar dadanya, Aris merobek pinggiran plastik pelindung tersebut lalu membuka lipatan amplop coklat tebal itu dengan hati-hati. Di dalam amplop tersebut, terdapat seberkas dokumen kertas tua yang sudah agak menguning, serta beberapa lembar kertas surat resmi yang memiliki stempel hukum di bagian bawahnya. Aris menarik keluar kertas-kertas tersebut. Saat ia membuka lembaran pertama dan membaca judul dokumen serta nama yang tertera di atasnya, seluruh tubuh Aris seketika membeku kaku. Matanya melebar penuh oleh rasa terkejut yang luar biasa. Pesta ulang tahun 5 tahun Alia akhirnya selesai ketika jarum jam di dinding ruang tamu utama menunjukkan pukul 8 malam. Para tamu undangan dari kalangan elit Jakarta satu persatu melangkah keluar menuju kendaraan mewah mereka yang terparkir rapi di sepanjang jalan pemukiman elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa pekerja catering tampak sibuk merapikan sisa-sisa piring kotor, merapikan meja,
dan melepas dekorasi bunga di area taman belakang. Di dekat pintu gerbang utama, seorang pekerja kebersihan sedang menyiramkan air bersih menggunakan selang untuk membersihkan bekas noda cairan sirup merah yang lengket di atas semen, tempat di mana Ibu Salmah tadi disiram secara kejam oleh Maya. Ibu mertua Maya berdiri anggun di dekat pintu mobil mewahnya yang terbuka, merapikan selendang sutra mahal yang tersampir di bahunya. Wanita parubaya itu tersenyum puas sambil menepuk-nepuk lembut bahu Maya dengan raut wajah bangga. "Maya, kamu benar-benar berhasil menjaga kehormatan dan derajat keluarga besar kita malam ini. Tindakanmu tadi sangat cepat dan tepat. Kita memang tidak boleh memberi panggung sedikit pun untuk orang-orang kelas bawah yang sengaja datang cuma untuk memeras uang atau merusak suasana pesta. Kamu benar-benar menantu yang bisa diandalkan untuk menjaga nama baik keluarga." Maya hanya bisa menyunggingkan senyuman tipis yang terasa sangat hampa dan kaku. Tenggorokannya terasa begitu kering hingga ia kesulitan untuk sekadar mengeluarkan patah kata. Rasa bersalah yang merayap perlahan di dalam dadanya sejak sore tadi kini mulai bertransformasi menjadi gumpalan ketakutan yang teramat sangat mencekik. "Terima kasih banyak, Ibu. Maya hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan," sahutnya dengan suara pelan yang bergetar. Begitu mobil mewah mertuanya melaju meninggalkan pelataran rumah, Maya memutar tubuhnya dan melangkah cepat masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar anak, pengasuh sedang meninabudokan Alia yang matanya masih sembab dan merah akibat bekas menangis. Alia memeluk erat boneka beruangnya, menatap ibunya dengan pandangan mata yang polos dan sedih sebelum akhirnya terlelap karena kelelahan. Maya melangkah perlahan, mendaratkan kecupan singkat di kening putrinya, lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. Ketika langkah kakinya menyusuri lorong kamar menuju ruang tamu utama, suasana rumah berlantai marmer itu terasa berubah menjadi sangat sepi, asing, dan dingin. Lampu-lampu kristal gantung yang semula dinyalakan terang kini dipadamkan sebagian, memancarkan cahaya remang-remang yang menciptakan bayangan panjang di atas lantai. Maya menghela napas panjang berulang kali, berusaha keras menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar tidak beraturan. Ia mencoba meyakinkan hatinya sendiri bahwa badai besar yang mengancam kehidupannya telah berlalu dengan selamat. Ibu kandungnya yang miskin sudah pergi jauh dari kawasan rumah mewahnya, dan rahasia besar mengenai asal-usul aslinya dari sebuah gubuk reot di Gunung Kidul masih tersimpan rapi dari jangkauan keluarga mertuanya. Maya beranggapan bahwa besok pagi segalanya akan kembali berjalan normal seperti sedia kala. Ia bisa kembali menikmati posisinya sebagai wanita sosialita kaya raya yang dihormati oleh semua orang di ibu kota. Namun, ketika Maya melangkah masuk melintasi area ruang tamu utama, langkah kakinya mendadak terhenti kaku. Di tengah ruangan yang luas dan sunyi itu, Aris berdiri membelakanginya di dekat jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah taman belakang. Setelan jas hitam mahal yang dikenakannya sejak sore hari masih melekat di tubuhnya. Namun dasinya sudah dilepas dan dua kancing teratas kemejanya terbuka asal-asalan. Kedua tangan Aris terbenam dalam di saku celananya, dan garis bahunya tampak begitu kaku dan tegang. "Mas Aris?" panggil Maya dengan nada suara selembut mungkin, berusaha menyembunyikan getaran di tenggorokannya. Ia memaksakan sebuah senyuman di wajah cantiknya, melangkah perlahan mendekati posisi suaminya berdiri. "Kenapa kamu belum ganti pakaian? Kasihan kamu, pasti sangat lelah setelah mengurus acara ulang tahun Alia seharian ini. Orang-orang catering sudah selesai membersihkan bekas acara di taman belakang." Aris tidak langsung menjawab sapaan istrinya. Suasana hening yang sangat menekan membeku di antara mereka berdua selama beberapa detik yang terasa begitu menyiksa. Aris memutar tubuhnya dengan amat sangat lambat, menatap lurus ke arah mata Maya. Maya mendadak menahan napasnya seketika. Wajah Aris tampak begitu pucat pasi, dan kedua matanya yang biasanya memancarkan kehangatan serta rasa cinta kini terlihat sangat dingin, asing, suram, dan dipenuhi oleh amarah yang membara di balik diamnya. Wajah itu sama sekali bukan raut wajah suami penyayang yang dikenal Maya selama 6 tahun usia pernikahan mereka. "Mas, kenapa kamu menatapku dengan cara seperti itu?" tanya Maya, rasa cemas yang amat hebat kembali menyeruak dan membakar dadanya. "Ada apa sebenarnya? Apakah ada hal salah yang sudah aku lakukan?" Aris melangkah pelan mendekati meja kaca tebal di tengah ruangan.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengangkat tangan kanannya dan meletakkan sebuah objek di atas permukaan meja marmer tersebut. Suara pukulan pelan menggema tajam di dalam ruangan yang sunyi itu. Objek tersebut adalah sebuah amplop coklat tebal yang terbungkus kantong plastik transparan kusam, dengan sudut-sudut kertasnya yang masih bernoda tanah coklat kering. Mata Maya tertuju tepat pada amplop coklat di atas meja. Jantungnya berdetak kencang bagaikan dihantam palu raksasa. Ia mengenali kantong plastik kusam tersebut dengan sangat jelas. Benda itu adalah amplop tebal yang terjatuh dari wadah kue karton milik Ibu Salmah, saat kotak kue itu ditendangnya hingga terlempar di dekat pintu gerbang utama. "Mas, benda kotor dan menjijikan apa itu?" kata Maya dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, berusaha keras menyembunyikan kepanikannya lewat kepura-puraan rasa marah. "Kenapa kamu membawa sampah kotor bekas pengemis tua gila itu masuk ke dalam rumah bersih kita? Cepat buang benda kotor itu keluar sekarang juga. Memandangnya saja sudah membuatku merasa sangat mual." "Sebut sekali lagi wanita itu sebagai pengemis tua gila, Maya." Suara Aris terdengar sangat rendah, parau, dan bergetar hebat menahan amarah yang hampir meledak di dalam dadanya. "Sebut sekali lagi kata-kata nista dan hina itu dari mulutmu, dan aku pastikan aku tidak akan pernah memaafkan dirimu seumur hidupku." Maya terpaku di tempatnya. Lidahnya mendadak terasa kaku dan keluh. "Mas, apa maksudmu berbicara sangat kasar padaku seperti ini? Aku ini istrimu, ibu dari anakmu. Aku melakukan semua tindakan tegas itu tadi semata-mata demi melindungi nama baik dan derajat keluarga besar kita. Wanita tua gila itu menyusup masuk rumah kita, membawa makanan kotor bercampur debu, dan merusak acara anak kita. Kamu sendiri melihat kejadian itu kan?" Aris mengepalkan kedua tangan tuanya erat-erat di sisi tubuhnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya memerah, menatap wanita yang sangat dicintainya itu dengan pandangan penuh rasa kecewa yang amat sangat mendalam. "Aku melihat seluruh kejadian kejam itu dari awal sampai akhir, Maya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana seorang anak perempuan tega menendang kue buatan tangan ibunya hingga hancur berantakan di atas tanah kotor. Aku melihat seorang anak mendorong tubuh renta ibu kandungnya yang pincang sampai hampir jatuh telentang. Dan aku melihat dengan sangat jelas bagaimana kamu menyiramkan air sirup dingin tepat ke wajah wanita tua yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkanmu ke dunia ini." Kata-kata Aris terucap bagaikan sambaran petir menyambar tepat di atas kepala Maya di siang bolong. Seluruh persendian di tubuh Maya mendadak terasa lumpuh dan lemas seketika. Muka cantiknya berubah menjadi pucat pasi tanpa tersisa sedikit pun warna kehidupan. Ia melangkah mundur satu langkah dengan gemetar, memegang pinggiran sofa kain dengan jemarinya yang bergetar hebat. "Kah, kamu bicara apa sebenarnya, Mas?" gagap Maya dengan suara yang terputus-putus. Air mata ketakutan mulai menetes mengaliri pelupuk matanya yang terpoles rias mahal. "Kamu pasti sudah salah paham. Kamu gila. Aku tidak kenal sama sekali dengan wanita tua kotor itu. Wanita itu bukan ibuku. Ibu kandungku sudah lama meninggal dunia bertahun-tahun lalu dalam kecelakaan di Surakarta. Kamu sendiri tahu cerita itu dari awal kita berkenalan." "Berhenti berbohong, Maya!" teriak Aris meluapkan amarahnya yang sudah tidak sanggup lagi ditahannya. Suaranya bergema sangat nyaring, menghantam dinding-dinding marmer tinggi ruang tamu tersebut hingga menggema keras. "Berhenti menumpuk kebohongan murahan yang menjijikan ini di depanku. Sampai kapan kamu mau terus-terusan berpura-pura menjadi putri bangsawan kaya dari Surakarta? Sampai kapan kamu mau terus mengubur dan mengasingkan keberadaan ibu kandungmu sendiri di bawah gaun-gaun mahalmu ini?" Maya menangis histeris, menggelengkan kepalanya keras-keras sambil menutup kedua telinganya dengan tangan. "Tidak, Mas. Tidak. Kamu sudah dibohongi oleh wanita tua gila itu. Dia pasti sengaja mau memeras uang kita. Dia tahu kita orang kaya raya di Kebayoran Baru ini. Jangan percaya sama omongan pengemis itu, Mas." Aris melangkah cepat maju ke depan meja. Dengan gerakan kasar namun penuh emosi yang mendalam, ia merobek lapisan plastik pelindung dan menarik seberkas dokumen tebal dari dalam amplop coklat tersebut. Aris menghempaskan lembaran-lembaran kertas tua itu ke atas meja marmer,
tepat di hadapan wajah Maya yang menangis ketakutan. Buka matamu lebar-lebar dan baca seluruh isi dokumen ini. Jangan cuma pandai bersilat lidah dan berbohong, bentak Aris dengan dada yang naik turun memburu. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Kamu pikir aku menikahimu karena cerita bohong tentang keluargamu di Surakarta? Dengarkan aku baik-baik, Maya. Aku sudah tahu siapa Ibu Salmah dan dari mana asal-usulmu sejak jauh sebelum kita mengikat janji pernikahan di gedung mewah 5 tahun yang lalu. Pernyataan Aris seketika membuat jeritan histeris Maya terhenti secara mendadak. Tangisannya tertahan di tenggorokan, dan matanya membelalak lebar memandangi wajah suaminya dengan rasa syok dan tidak percaya yang teramat sangat besar. Seluruh kebohongan yang ia bangun dengan penuh rasa takut dan penderitaan selama bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping di tangan suaminya sendiri. Maya merosot perlahan di tepi sofa marmer, terduduk kaku dengan tubuh yang bergetar tanpa henti. Seluruh persendian di kakinya seolah kehilangan kekuatan untuk menopang berat badannya. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Aris menghantam jiwanya dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rahasia terbesar yang ia jaga mati-matian selama bertahun-tahun. Rahasia yang membuatnya harus membuang ibu kandungnya sendiri demi menjaga gengsi, ternyata sudah lama diketahui oleh suaminya. Suara angin malam dari luar. Jendela Taman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terasa begitu dingin menusuk kulit. Di depan meja kaca, Aris berdiri kaku sambil mengusap wajahnya yang tampak amat lelah. Matanya yang merah menatap Maya dengan kombinasi rasa sedih, marah, dan kekecewaan yang sangat mendalam. Kamu pikir kebohonganmu begitu rapi, Maya? Suara Aris mengalun parau di dalam ruang tamu yang sunyi. Kamu pikir aku begitu bodoh sampai bisa kamu bohongi selama 6 tahun pernikahan kita? Maya mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata, memandangi suaminya dengan tatapan bingung dan kepanikan yang luar biasa. Mas, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu tahu? Aris menghela napas panjang, sebuah usapan kasar mendarat di tengkuknya saat ia memutar ingatan kembali ke masa 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu, waktu aku memutuskan untuk melamarmu, aku meminta asisten pribadiku untuk mengurus seluruh berkas dokumen pernikahan kita. Kamu memberiku nama ayah dan ibumu yang kamu klaim sebagai pengusaha tekstil kaya dari Surakarta yang sudah meninggal dunia. Aris melangkah mendekati jendela kaca besar, memandangi bayangan pantulan dirinya dan Maya di kaca hitam malam. Asistenku pergi ke Surakarta untuk mencari catatan silsilah keluargamu, untuk melengkapi berkas di kantor urusan agama. Tapi di sana, nama pengusaha yang kamu sebutkan itu sama sekali tidak pernah ada. Tidak ada riwayat keluarga kaya atas nama keluargamu di kota itu. Dari situ, asistenku merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk memeriksa dokumen pendaftaran kuliah awalmu di kampus Jakarta. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Air matanya menetes semakin deras mengaliri pipinya yang pucat. Di dokumen asli pendaftaran kuliahmu, lanjut Aris dengan nada suara yang tertahan, tercatat alamat aslimu yang sebenarnya. Desa kecil di lereng Pegunungan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nama ibu kandungmu tercatat sangat jelas di sana, Ibu Salmah. Seorang wanita tua tunggal yang bekerja sebagai buruh tani. Maya terisak pelan, bahunya naik turun dengan cepat. Mas, maafkan aku. Dengarkan aku dulu, Maya. Potong Aris dengan suara tegas namun bergetar. Begitu aku tahu kenyataan itu, aku tidak marah padamu. Aku sama sekali tidak peduli dari mana kamu berasal. Aku mencintaimu bukan karena harta atau status sosial keluargamu. Aku datang sendiri naik mobil ke desa Gunung Kidul itu tanpa memberitahumu sedikit pun. Aku ingin melihat langsung kehidupan ibumu. Maya mendongak kaget. Matanya melebar tidak percaya. Kamu pernah pergi ke Gunung Kidul? Ya, aku datang ke sana, jawab Aris dengan mata berkaca-kaca. Aku menyusuri jalanan tanah yang sempit, melewati perbukitan, sampai akhirnya aku menemukan gubuk bambu reot tempat ibumu tinggal. Di sana, aku bertemu dengan Ibu Salmah untuk pertama kalinya. Aris memejamkan matanya rapat-rapat, mengingat kembali momen pertemuan yang amat menyentuh hati itu.
Waktu aku melangkah masuk ke gubuknya yang sederhana, Ibu Salmah sedang duduk menyulam kain tua di bawah remang-remang lampu minyak. Ketika aku memperkenalkan diriku sebagai calon suamimu, wanita tua itu menangis terharu. Dia menyambutku dengan sangat hangat, menyajikan teh hangat dan singkong rebus hasil kebunnya sendiri dengan tangan tua yang gemetar. Suara Aris mulai terpecah oleh rasa sedih yang amat mendalam saat melanjutkan ceritanya. Ibu Salmah tahu kalau kamu memberitahuku bahwa orang tuamu adalah orang kaya dari Surakarta. Dia tahu kamu terpaksa berbohong karena kamu takut tidak diterima oleh keluarga pengusaha kaya seperti keluargaku. Dan kamu tahu apa yang dikatakan ibumu padaku waktu itu, Maya. Maya menggelengkan kepalanya yang terasa begitu berat, tidak sanggup membayangkan apa yang telah terjadi di belakang punggungnya selama ini. Ibu Salmah memegang tanganku sambil menangis. Ujar Aris, air matanya kini menetes mengaliri pipinya. Dia berkata padaku, "Nak Aris, terima kasih sudah mencintai anak saya. Maya itu anak yang pintar dan berbakti. Dia terpaksa berbohong karena dia takut dan ingin bahagia. Tolong maafkan kebohongan anak saya. Saya ikhlas tidak diakui sebagai ibunya. Saya ikhlas tidak datang ke pernikahan kalian di Jakarta, asal Maya bisa bahagia dan dihormati oleh keluargamu. Biarlah ibu tetap menjadi simbok tani bodoh di desa ini. Yang penting Maya tidak dihina orang." Ibu Salmah memohon padaku sambil berlutut agar aku berpura-pura tidak tahu apa-apa, demi menjaga perasaan dan harga dirimu di depan keluarga besar kita. Jeritan tangis yang amat memilukan pecah dari mulut Maya. Ia meremas dadanya yang terasa sangat sakit seolah dihantam bongkahan batu besar. Jiwanya meronta oleh rasa bersalah yang amat sangat dahsyat. Ternyata, selama bertahun-tahun ini, saat ia merasa berhasil membodohi semua orang dengan status palsunya, ibu kandungnya di desa justru telah mengorbankan kehormatannya sendiri. Ibunya dengan sukarela membiarkan dirinya dibuang dan dilupakan, hanya agar anak perempuannya bisa berdiri tegak sebagai wanita terpandang di ibu kota. Ibumu melakukan pengorbanan yang begitu luar biasa besar hanya untuk menjaga kebohongan murahanmu, Maya. Seru Aris dengan suara bariton yang memenuhi seluruh sudut ruangan. Selama 6 tahun ini, aku selalu berharap kamu akan berubah. Aku selalu menunggu momen di mana kamu akan secara jujur terbuka padaku, mengakui keberadaan ibumu, dan mengundangnya untuk tinggal bersama kita. Aku tidak pernah menyinggung masalah ini karena aku menghormati permintaan ibumu yang ingin kamu merasa aman dan tidak minder di depanku. Aris melangkah mendekati Maya yang sedang bersimpuh menangis di atas lantai marmer. Ia menunjuk ke arah pintu gerbang depan rumah dengan jari tangannya yang gemetar. "Tapi apa yang kamu lakukan sore ini, Maya? Hari ini ibumu menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Gunung Kidul, membawa kue buatan tangannya sendiri untuk cucu tunggalnya yang belum pernah ia peluk secara langsung. Dan kamu menendang kue itu. Kamu mendorong ibumu yang pincang. Kamu menyiram wajah tua itu dengan air sirup dingin di depan semua orang. Mas, cukup. Mas, tolong cukup." Ratap Maya sambil memegangi kaki Aris, menangis histeris sampai suaranya menjadi parau. Aku sangat takut waktu itu. Aku takut ibu mertua akan mengusirku. Aku takut kamu akan menceraikanku kalau tahu aku anak orang miskin. Aku tidak pernah peduli dengan kekayaan keluargamu, Maya, teriak Aris dengan amarah yang memuncak. Ibu mertuamu memang keras dan sombong, tapi aku adalah suamimu. Aku yang memimpin keluarga ini. Kalau dari awal kamu jujur dan memiliki keberanian untuk membela ibumu, aku akan berdiri paling depan untuk melindungimu dan ibumu dari hinaan siapapun. Aris membungkukkan tubuhnya, menatap lurus ke dalam mata Maya yang sembab dan merah. Tapi sore ini, kamu membuktikan padaku bahwa kamu bukan lagi wanita baik yang dulu aku kenal. Kamu sudah berubah menjadi wanita yang sangat kejam, yang tega menginjak-injak kepala ibu kandungmu sendiri demi sebuah pujian palsu dari orang-orang kaya di pesta ini. Aris menarik tangannya dari pegangan Maya, melangkah mundur mendekati meja kaca tempat berkas dokumen coklat itu tergeletak. Ia mengambil lembaran-lembaran kertas tua dari dalam amplop coklat tersebut, lalu melemparnya tepat di depan pangkuan Maya. "Dengarkan aku, Maya," kata Aris dengan suara yang mendadak berubah menjadi sangat dingin dan datar.
Ibumu tidak datang ke sini untuk meminta uang. Dia tidak datang untuk menghancurkan hidupmu atau memeras kekayaan kita. Buka kertas-kertas tua itu dan baca seluruh isinya sekarang juga. Buka matamu dan lihat sendiri apa yang disiapkan oleh wanita tua yang baru saja kamu siram wajahnya sore ini. Maya menatap berkas kertas tua di atas lantai di hadapannya dengan jari-jari yang gemetar hebat. Keraguan dan ketakutan yang amat besar menyelimuti pikirannya. Tetapi tatapan dingin dari suaminya memaksanya untuk perlahan-lahan mengulurkan tangan. Lembaran pertama dari dokumen tersebut adalah sebuah kertas berseri resmi dengan stempel kelurahan desa dari daerah Gunung Kidul yang sudah tampak memudar warnanya. Maya memegang ujung kertas tua itu, berusaha memfokuskan pandangan matanya yang buram oleh air mata untuk membaca baris demi baris tulisan yang tertera di sana. Jemari tangan Maya bergetar begitu hebat saat menyentuh permukaan kertas tua yang berada di atas lantai marmer dingin ruang tamu rumah mewahnya di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Air mata yang terus menetes dari pelupuk matanya membuat tulisan tangan di atas kertas itu tampak samar dan kabur. Maya mengusap matanya secara kasar dengan kain gaun mewahnya yang berharga mahal, berusaha keras memfokuskan pandangannya pada lembaran dokumen pertama yang dikeluarkan Aris dari dalam amplop coklat tebal tersebut. Lembaran itu adalah sebuah surat sertifikat pengalihan hak kepemilikan tanah milik desa yang telah resmi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di bagian atas kertas tersebut, tertera nama Salmah sebagai pemilik sah sebidang tanah warisan seluas 500 meter persegi di Desa Nglipar, beserta sebuah bangunan gubuk kayu sederhana yang berdiri di atasnya. Namun, di baris bawah dokumen yang dibubuhi cap jempol tinta hitam dan tanda tangan para saksi pejabat kelurahan, nama pemilik tanah tersebut telah secara resmi dipindah tangankan sepenuhnya atas nama Maya. Tanggal pengalihan kepemilikan tanah itu tercatat 5 tahun yang lalu, tepat beberapa bulan setelah Maya melahirkan anak tunggalnya, Alia. Di bagian bawah lembaran sertifikat tanah itu, terdapat selarik catatan kecil yang ditulis menggunakan pulpen hitam oleh jemari tua Ibu Salmah dengan huruf-huruf yang agak miring. Tanah dan gubuk ini adalah satu-satunya peninggalan almarhum bapak untuk ibu. Sekarang semuanya sudah ibu serahkan untuk anakku Maya, agar Maya punya pegangan hidup dan tidak dianggap menumpang di rumah suaminya. Maya menutup mulutnya dengan telapak tangan. Sebuah guncangan hebat menghantam dadanya hingga napasnya terasa terhenti seketika. Ia tidak pernah tahu bahwa tanah warisan leluhurnya di Desa Nglipar yang selama ini ia anggap tidak bernilai sama sekali, sesungguhnya telah dihibahkan sepenuhnya atas namanya sendiri. Ibu Salmah sama sekali tidak menyisakan selangkah tanah pun atas nama dirinya pribadi. Wanita tua itu telah menyerahkan seluruh harta benda paling berharga yang dimilikinya di dunia ini tanpa syarat, hanya agar anak perempuannya memiliki hak milik yang sah atas tanah kelahiran keluarganya. Di balik lembaran sertifikat tanah tersebut, Maya menemukan sebuah buku tabungan bank daerah yang sampul plastiknya sudah tampak sangat kusam dan pudar. Maya membuka lipatan demi lipatan buku tabungan tua itu dengan tangan yang kian gemetar. Di dalam halaman-halaman buku tabungan tersebut, terukir deretan angka transaksi setoran tunai yang dicetak secara berkala selama belasan tahun berturut-turut. Nominal angka setoran tunai itu begitu kecil dan memilukan hati siapapun yang melihatnya. Ada setoran senilai Rp10.000, Rp15.000, hingga paling besar Rp50.000. Setiap setoran tunai itu tercatat dilakukan setiap minggu atau setiap akhir bulan, tanpa pernah terputus satu kali pun sejak Maya masih duduk di bangku sekolah dasar, hingga ia menyelesaikan pendidikan kuliahnya di Jakarta. Di selipan buku tabungan tua itu, terselip beberapa lembar kertas nota pembayaran kecil dari toko kelontong di pasar Desa Nglipar. Nota-nota kertas itu berisi rincian penjualan kayu bakar kering, hasil petikan daun teh dari kebun tetangga, serta penjualan sayur-sayuran liar yang dipetik sendiri oleh Ibu Salmah dari lereng perbukitan Gunung Kidul. Dari uang hasil keringatnya yang amat sedikit itu, Ibu Salmah menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk dimasukkan ke dalam rekening tabungan tersebut. Maya mengusap deretan angka-angka setoran itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Di halaman paling belakang buku tabungan tua tersebut, tertera saldo akhir bernilai belasan juta rupiah. Bagi kalangan pengusaha kaya di Kebayoran Baru, jumlah uang belasan juta rupiah mungkin hanyalah senilai dengan harga sepasang sepatu mahal atau sekali makan malam di restoran mewah. Namun bagi seorang buruh tani miskin seperti Ibu Salmah di Desa Nglipar,
Uang belasan juta rupiah itu adalah kumpulan dari tetes keringat, rasa lapar, dan penderitaan hidup selama bertahun-tahun. Aris melangkah mendekat, berdiri tepat di atas tubuh Maya yang melipat di atas lantai marmer. Suara Aris mengalun sangat parau dan dingin, menembus keheningan ruang tamu yang terasa mencekik. Kamu tahu bagaimana ibumu bisa mengumpulkan uang tabungan itu, Maya? Selama belasan tahun kamu tinggal di Jakarta. Ibumu tidak pernah membeli baju baru satu setel pun. Kebaya kusam yang tadi sore dipakai ibumu ke rumah ini adalah baju yang sama yang dipakai ibumu 10 tahun lalu waktu melepasmu naik bus ke Jakarta. Maya meratap pedih, menyembunyikan wajahnya di balik lipatan kertas buku tabungan tua itu. Bau kertas tua yang khas bercampur dengan aroma minyak kayu putih milik ibunya mendadak memenuhi indera penciumannya, memicu ingatan-ingatan penderitaan masa kecil yang selama ini sengaja ia kubur dalam-dalam demi gengsi. Ibumu makan nasi tiwul dingin dengan garam kasar hampir setiap hari, lanjut Aris dengan suara yang kian bergetar menahan keharuan yang amat sangat mendalam. Tetangga di desamu cerita padaku waktu aku berkunjung ke sana. Ibumu sering menahan rasa sakit kepalanya tanpa pernah membeli obat di apotek. Setiap kali tetangganya menyuruh ibumu pergi berobat ke puskesmas, ibumu selalu menolak. Ibumu selalu bilang bahwa uangnya lebih baik disimpan untuk dikirimkan padamu di Jakarta, atau disimpan untuk masa depan cucu tunggalnya, Alia. Cukup, Mas, tolong stop. Jerit Maya sambil memukul dadanya sendiri yang terasa amat sesak dan terbakar. Rasa bersalah yang amat dahsyat meremukan seluruh dinding kesombongannya. Wanita yang sore tadi ia tendang kotaknya hingga pecah. Wanita yang ia dorong bahunya keluar dari gerbang besi. Dan wanita yang wajah tuanya ia siram dengan air sirup dingin adalah seorang ibu yang telah mengorbankan seluruh perut, tubuh, dan hidupnya demi memastikan anak kandungnya bisa makan cukup dan memiliki masa depan yang layak. Maya teringat bagaimana sore tadi ia merasa begitu jijik melihat kain kebaya kusam dan sandal jepit tipis yang dikenakan ibunya di area taman mewah rumahnya. Ia merasa malu di depan ibu mertuanya dan rekan-rekan sosialitanya. Padahal, alasan utama mengapa ibunya tampil begitu lusuh dan miskin adalah karena seluruh uang dan harta benda yang dimiliki ibunya telah diserahkan sepenuhnya untuk dirinya tanpa tersisa sedikit pun. Namun, saat Maya terus meratap dan memeluk buku tabungan tua itu di dadanya, pandangan matanya yang basah tertuju pada tumpukan kertas berikutnya yang masih tersisa di bagian paling bawah amplop coklat tersebut. Kertas-kertas itu memiliki ukuran yang berbeda dengan sertifikat tanah dan buku tabungan tua milik ibunya. Kertas-kertas di bagian bawah itu adalah lembaran formulir transaksi bank swasta nasional berskala besar, lengkap dengan bukti transfer antar rekening yang bernilai ratusan juta rupiah, serta berkas surat perjanjian otorisasi keuangan yang ditandatangani oleh sebuah lembaga penjamin dana modal. Maya menghentikan tangisannya sejenak. Dahinya berkerut bingung saat memperhatikan deretan angka nominal transaksi yang tertera pada lembaran-lembaran kertas putih bersih tersebut. Nominal angka yang tertera di sana bukan lagi bernilai puluhan ribu atau jutaan rupiah, melainkan bernilai ratusan juta rupiah. Tanggal transaksi yang tertera pada lembaran transfer bank itu tercatat tepat 5 tahun yang lalu, pada bulan dan tahun yang sangat spesifik dalam perjalanan hidup mereka. Jantung Maya mendadak berdetak kencang kembali dengan frekuensi yang jauh lebih cepat. Ada sebuah ketakutan baru yang merayap di celah-celah pikirannya. Bulan dan tahun yang tertera pada bukti transfer ratusan juta rupiah itu adalah periode paling kelam dalam sejarah karir bisnis Aris. Periode di mana perusahaan milik suaminya dihantam krisis keuangan yang amat dahsyat, hingga hampir dinyatakan bangkrut total oleh para investor asing. Maya mengangkat wajahnya perlahan, menatap Aris dengan mata yang membelalak lebar dan penuh teka-teki. Mas, kertas-kertas transaksi bank apa ini? Kenapa ada bukti transfer bernilai ratusan juta rupiah di dalam paket milik ibu? Dari mana ibu mendapatkan berkas transaksi keuangan perusahaanmu ini? Aris menatap Maya dengan pandangan mata yang begitu dalam, suram, dan dipenuhi oleh duka yang teramat sangat berat. Pengusaha muda itu tidak langsung menjawab pertanyaan istrinya. Ia melangkah perlahan menuju meja kaca, lalu menyandarkan kedua tangannya di pinggiran meja sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sertifikat tanah dan buku tabungan tua itu baru separuh dari kebenaran yang dibawa ibumu hari ini, Maya. Suara Aris terdengar sangat serak dan berat, menyimpan sebuah rahasia raksasa yang siap meledak di dalam ruang tamu tersebut.
Apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kertas transfer bank di tanganmu itu adalah sebuah rahasia besar yang disimpan rapat-rapat oleh Ibu Salmah selama 5 tahun ini. Sebuah rahasia pengorbanan yang bahkan kamu sendiri tidak pernah sanggup membayangkannya seumur hidupmu. Maya memandangi lembaran-lembaran kertas transfer bank di jemarinya dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Tangannya yang gemetar mulai meraba lembaran demi lembaran surat perjanjian otorisasi keuangan tersebut, menyusuri baris demi baris tulisan cetak komputer yang mengungkapkan sebuah fakta tersembunyi di balik kejayaan bisnis suaminya di Jakarta Selatan. Maya menatap lembaran kertas transfer bank di tangannya dengan pandangan yang gemetar hebat. Garis-garis angka nominal yang tertera pada kertas putih itu tercetak sangat jelas. Di sana tertulis angka 500 juta rupiah, sebuah jumlah uang yang amat sangat besar untuk ukuran transaksi keuangan perorangan dari daerah pedesaan. Tanggal transaksi itu tercatat tepat 5 tahun yang lalu, pada bulan dan tahun yang persis sama ketika perusahaan milik suaminya berada di ambang kehancuran total. Dada Maya terasa kian tertekan oleh rasa cemas yang teramat sangat besar. Tangannya yang dingin mengusap permukaan kertas itu, menatap nama penerima dana yang tertera di sana, yaitu rekening resmi atas nama perusahaan milik Aris di Jakarta Selatan. Namun, nama pengirim dana pada lembaran transfer tersebut tidak mencantumkan nama pribadi Ibu Salmah, melainkan menggunakan nama sebuah lembaga penjamin transaksi keuangan desa yang bertindak sebagai perantara. Maya mendongakkan kepalanya perlahan, menatap wajah suaminya dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya. "Mas, apa maksud dari angka 500 juta rupiah ini? Dari mana ibu bisa punya uang sebanyak ini? Kenapa uang ini ditransfer ke rekening perusahaanmu 5 tahun lalu?" Aris menghela napas panjang yang amat sangat berat. Ia melangkah mendekat lalu berlutut di depan Maya, menatap lurus ke dalam mata istrinya dengan raut wajah yang dipenuhi oleh kesedihan yang amat mendalam. Suaranya terdengar sangat serak dan bergetar saat mulai menceritakan kebenaran yang telah ia simpan rapat-rapat selama 5 tahun terakhir. 5 tahun lalu, tepat beberapa minggu setelah kamu melahirkan Alia, perusahaan yang aku bangun di Jakarta ini mengalami krisis keuangan paling parah dalam sejarah. Ujar Aris memulai ceritanya dengan suara pelan. "Rekan bisnis utamaku membawa lari seluruh dana investasi proyek besar kita. Dalam hitungan hari, perusahaan kita menanggung utang ratusan juta rupiah yang harus segera dilunasi ke pihak bank. Jika utang itu tidak terbayar, perusahaan kita akan dinyatakan bangkrut total, seluruh aset kita akan disita, dan aku bisa saja dijebloskan ke dalam penjara." Maya membeku mendengar cerita itu. Ia teringat masa-masa 5 tahun lalu, ketika Alia masih bayi. Saat itu, Maya memang menyadari bahwa Aris sering pulang terlambat dengan wajah yang sangat pucat dan cemas. Namun Aris selalu berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja demi menjaga ketenangan Maya yang baru saja melahirkan. "Waktu itu, aku merasa benar-benar putus asa," lanjut Aris dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku mendatangi ibu dan ayahku di rumah mereka untuk meminta bantuan pinjaman modal emergency. Tapi kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibuku waktu itu, Maya? Ibu mertuamu menolak memberikan pinjaman uang sepeser pun kecuali aku bersedia menyerahkan sebagian besar saham kepemilikan perusahaanku kepadanya. Ibu mertuamu bahkan berkata bahwa kalau perusahaanku bangkrut, dia akan menyuruhku menceraikanmu karena dia menganggap kamu tidak membawa keberuntungan bagi keluarga kita." Maya menahan napasnya seketika. Dadanya terasa nyeri luar biasa mendengar kenyataan pahit tentang ibu mertuanya yang selama ini amat ia sanjung dan takuti. "Karena merasa tidak punya jalan keluar lagi," kata Aris lagi, "aku memutuskan untuk pergi sendirian naik mobil ke desa Gunung Kidul tanpa memberitahumu. Aku datang ke gubuk reot ibumu di tengah malam yang dingin. Aku tidak berniat meminta uang sama sekali, karena aku tahu ibumu hanyalah seorang buruh tani miskin. Aku datang ke sana hanya karena aku butuh seseorang untuk mendengar penderitaanku. Aku duduk di lantai bambu dapur ibumu, dan aku menangis sejadi-jadinya di depan Ibu Salmah. Aku bercerita bahwa perusahaanku akan hancur dan aku takut tidak bisa membahagiakan kamu dan anak kita yang baru lahir." Maya meremas gaun mewahnya erat-erat. Air matanya menetes makin deras mengaliri dagunya. Gambar bayangan suaminya yang menangis di dapur reot ibunya di desa Nglipar membayang dengan sangat jelas di pikirannya. Malam itu, Ibu Salmah sama sekali tidak banyak bicara.
bisik Aris dengan suara parau yang hampir terputus oleh duka. Ibumu hanya mendengarkan seluruh keluh kesahku dengan sabar. Dia membuatkan aku segelas teh hangat manis, mengusap punggungku dengan tangannya yang kasar dan berkapalan, lalu berkata pelan, "Nak Aris, jangan menangis. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang mau berusaha jujur." Setelah itu, aku pamit pulang ke Jakarta pada subuh harinya, tanpa pernah berpikir bahwa ibumu bisa melakukan apa-apa untuk membantuku. Aris mengambil lembaran bukti transfer bank 500 juta rupiah itu dari tangan Maya yang gemetar, lalu menunjukkannya kembali tepat di hadapan mata istrinya. Tapi 3 hari setelah aku pulang dari Gunung Kidul, lanjut Aris dengan dada yang naik turun menahan emosi, pihak bank tiba-tiba menghubungi kantor perusahaanku. Mereka mengabarkan bahwa ada dana masuk sebesar 500 juta rupiah ke rekening perusahaan kita. Uang itu pas sekali dengan jumlah utang jatuh tempo yang harus aku bayar hari itu juga. Uang itulah yang menyelamatkan perusahaanku dari kebangkrutan total. Uang itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup, membuat kita bisa membeli rumah mewah ini di Kebayoran Baru, dan membuat kamu bisa hidup sebagai wanita kaya raya sampai hari ini. Maya menggelengkan kepalanya dengan raut wajah penuh tanda tanya dan ketakutan yang amat sangat memuncak. Tapi, dari mana ibu bisa dapat uang sebanyak itu, Mas? Dari mana ibu punya uang 500 juta rupiah? Aris memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata mengalir melintasi pipinya yang tegas. Begitu aku menerima transfer dana itu, aku langsung mencari tahu asal-usul pengirimnya melalui bantuan kepala cabang bank. Dan kamu tahu apa yang aku temukan, Maya? Uang 500 juta rupiah itu berasal dari hasil penjualan seluruh sisa tanah ladang pertanian milik Ibu Salmah di desa Gunung Kidul. Maya menjerit pelan, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Tidak mungkin. Ibumu menjual satu-satunya tanah ladang yang menjadi sumber penghidupannya sehari-hari kepada seorang pengusaha pembeli tanah di kota Yogyakarta. Teriak Aris dengan suara bariton yang memenuhi ruang tamu mewah tersebut. Ibumu menjual tanah itu dengan harga murah karena dia butuh uang tunai hari itu juga demi menyelamatkan perusahaanku. Ibumu menggabungkan seluruh uang hasil penjualan tanah itu dengan seluruh uang tabungan hidupnya yang dikumpulkannya selama belasan tahun, lalu menyerahkannya lewat perantara bank untuk dikirimkan padaku. Jeritan tangis yang amat sangat memilukan pecah dari tenggorokan Maya. Tubuhnya berguncang hebat di atas lantai marmer. Ia merasa seolah-olah langit di atas kepalanya mendadak runtuh dan menghantam jiwanya hingga hancur menjadi debu. Begitu aku tahu fakta itu, kata Aris lagi sambil memegang bahu Maya dengan erat, aku langsung menyetir mobil seperti orang gila kembali ke desa Gunung Kidul. Aku berlari masuk ke gubuk ibumu, berlutut di depan kakinya, dan menangis memohon agar ibumu mau menerima kembali uang itu. Aku bilang pada ibumu bahwa aku tidak sanggup menerima pengorbanan sebesar itu dari seorang ibu yang hidupnya sudah sangat menderita. Aris menggigit bibir bawahnya yang gemetar, mengingat kalimat yang diucapkan wanita tua itu 5 tahun lalu. Tapi ibumu menolak mengambil uang itu kembali. Maya, ibumu memegang tanganku erat-erat, tersenyum sangat tulus, lalu berkata padaku, "Nak Aris, pakai uang itu untuk menyelamatkan usahamu. Ibu ini sudah tua. Ibu tidak butuh tanah luas atau uang banyak. Ibu cuma butuh melihat anak ibu, Maya, hidup bahagia dan tidak kekurangan satu apapun. Di kota besar." Suara Aris terhenti sejenak. Ia mengusap air matanya sebelum melanjutkan kata-katanya yang paling menusuk dada. "Dan ibumu memohon satu hal padaku dengan sangat amat menyayat hati. Ibumu berkata, 'Nak Aris, ibu mohon jangan pernah ceritakan soal uang ini kepada Maya. Maya itu punya rasa gengsi yang sangat tinggi dan dia gampang merasa minder. Kalau Maya tahu ibunya harus menjual tanah demi menyelamatkan usahamu, Maya akan merasa sangat malu dan kian tertekan di depan ibu mertuanya yang kaya raya. Biarlah Maya mengira kamu berhasil bangkit karena usahamu sendiri, agar Maya bisa berdiri tegak dan bangga sebagai istri dari pengusaha sukses di Jakarta.'" Allah, Allah. Jerit Maya histeris sambil memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa amat sangat sakit. Pikirannya hancur berkeping-keping. Seluruh dinding kesombongan, rasa gengsi,
Dan status sosial yang selama ini ia agungkan rasanya berubah menjadi timbunan racun yang membakar jiwanya. Segala kemewahan yang ia nikmati selama 5 tahun terakhir di rumah besar Kebayoran Baru ini, baju-baju mahal yang mengenainya, perhiasan berlian di jarinya, serta pujian-pujian dari para wanita pejabat sosialita di pesta tadi sore, semuanya berdiri di atas tetes darah dan pengorbanan wanita tua yang rela kehilangan seluruh tanah ladangnya. Ibunya rela menjadi miskin tanpa punya apa-apa lagi, rela menahan lapar di desa, hanya agar anak perempuannya tidak merasa minder dan bisa dipandang terhormat oleh keluarga mertuanya. Dan bagaimana Maya membalas seluruh pengorbanan luar biasa dari ibu kandungnya tersebut? Sore tadi, ketika wanita tua itu datang menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan pakaian kusam penuh tambalan, membawa sepotong kue bolu kukus buatan tangannya sendiri untuk merayakan ulang tahun cucunya, Maya justru merasa sangat malu dan jijik. Maya menendang kotak kue itu hingga hancur berantakan di tanah kotor, mendorong tubuh renta ibunya keluar dari pintu gerbang besi, dan menyiram wajah tua yang penuh kerutan itu dengan air sirup dingin di hadapan ratusan orang yang menonton. Maya merayap di atas lantai marmer, mencengkeram potongan-potongan kertas bukti transfer bank itu di dadanya sambil menangis meraung-raung. Rasa bersalah yang amat sangat dahsyat mencekik lehernya, hingga ia merasa sulit untuk bernapas. Ia memandangi tangannya sendiri yang sore tadi digunakan untuk mendorong dan menyiram ibunya, merasa betapa kotor dan menjijikannya dirinya sendiri. Aku wanita jahat, aku anak durhaka. Mas, aku anak durhaka. Ratap Maya dengan suara yang pecah dan parau di tengah keheningan malam ruang tamu mewahnya. Aris menatap istrinya yang menangis histeris di atas lantai tanpa memberikan pelukan sedikit pun. Pengusaha muda itu melangkah mundur 1 langkah, menatap Maya dengan pandangan mata yang penuh duka mendalam. Pengorbanan 500 juta rupiah itu belum seberapa dibanding kejutan terakhir yang ada di dalam amplop itu. Maya, suara Aris mengalun sangat dingin dan bergetar hebat. Masih ada lembaran kertas terakhir di dalam amplop coklat itu. Kertas yang baru diterbitkan oleh rumah sakit beberapa hari lalu. Kertas yang menjadi alasan utama kenapa ibumu nekat datang ke Jakarta sore ini dalam kondisi yang sangat memilukan. Maya menghentikan raungannya seketika. Ia mendongakkan kakinya yang gemetar, menatap Aris dengan mata yang membelalak lebar. Tatapan mata suaminya memancarkan sebuah ketakutan dan duka yang jauh lebih gelap dari apa yang baru saja terungkap. With jemarinya yang masih basah oleh air mata, Maya perlahan mengulurkan tangannya menuju ke arah lembaran kertas terakhir yang masih tergeletak di dasar amplop coklat tua tersebut. Jemari Maya yang gemetar hebat meraba lembaran kertas terakhir yang tersisa di bagian paling bawah amplop coklat tua tersebut. Kertas itu berbeda dari dokumen-dokumen sebelumnya. Kertas tersebut adalah lembaran formulir resmi medis berwarna putih bersih dengan kop surat bertuliskan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di bagian atas lembaran itu, tertera stempel medis berwarna biru tua beserta tanda tangan terang dari seorang dokter spesialis syaraf. Maya berusaha memfokuskan pandangan matanya yang buram oleh genangan air mata yang terus menetes. Baris demi baris kalimat istilah medis di atas kertas itu perlahan-lahan mulai terbaca olehnya. Di sana tercantum nama Salma sebagai pasien resmi, dengan sebuah diagnosis medis yang amat sangat mengerikan, kanker otak stadium akhir. Napas Maya terhenti seketika di tenggorokan. Seluruh aliran darah di tubuhnya mendadak terasa membeku. Kertas medis itu menjelaskan secara rinci bahwa sebuah sel tumor ganas berukuran cukup besar telah tumbuh dan menyebar di dalam jaringan otak belakang Ibu Salma selama lebih dari 2 tahun terakhir. Penyakit mematikan itu adalah alasan utama mengapa wanita tua itu selama ini sering mengalami rasa sakit kepala yang luar biasa hebat, rasa pusing berputar yang membuat tubuhnya mendadak lemas, serta mual bertubi-tubi tanpa pernah mengeluh kepada siapapun. Namun, paragraf penjelasan selanjutnya di dalam surat rekam medis tersebut menghantam kesadaran Maya dengan daya hancur yang jauh lebih mengerikan dan meremukan jiwanya. Dokter rumah sakit mencatat bahwa dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, pertumbuhan sel tumor ganas di dalam kepala Ibu Salma telah menekan seluruh jaringan saraf penglihatan secara total. Akibat penekanan saraf mata yang amat sangat parah tersebut, Ibu Salma mengalami penurunan fungsi penglihatan secara drastis, hingga akhirnya mengalami kebutaan total sejak 1 minggu yang lalu. Buta total? Bisik Maya dengan suara parau yang hampir tidak terdengar di dalam ruang tamu rumah mewahnya di Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan. Kertas medis di tangannya terlepas, melayang pelan lalu jatuh menghantam lantai marmer tepat di depan lututnya. Aris memejamkan matanya rapat-rapat, membiarkan air mata duka mengalir deras menetes ke atas kemeja hitamnya. "Ya, Maya, ibumu sudah buta total sejak 1 minggu yang lalu," ujar Aris dengan suara yang sangat pecah, berat, dan syarat penderitaan. Penglihatan kedua mata tuanya sudah mati sepenuhnya. Dunia di sekitar ibumu sudah berubah menjadi gelap gulita. "Tidak, ini tidak mungkin," ratap Maya sambil menggelengkan kepalanya keras-keras, berusaha menolak kenyataan pahit yang ada di depan matanya. "Ibu tadi sore berjalan ke taman rumah kita. Ibu menatapku. Ibu tersenyum padaku. Mas, ibu tidak buta. Ibumu tidak melihatmu dengan matanya. Maya, ibumu berjalan mengenali sosokmu hanya dari alunan suara langkah kakimu dan bau aroma wangi tubuhmu yang amat sangat dikenalinya sejak kamu masih balita." Teriak Aris meluapkan rasa perih luar biasa yang meremukkan dadanya. Aris berlutut di samping Maya, mencengkeram kedua bahu istrinya yang bergetar dengan tangan yang gemetar. Dokter di Wonosari sempat memaksa ibumu untuk segera dirawat di ruang ICU rumah sakit, karena kondisinya yang sudah sangat kritis dan bisa tidak sadarkan diri sewaktu-waktu. Tapi ibumu menolak keras ditahan di ruang ICU. Ibumu memohon-mohon kepada dokter untuk memperbolehkannya pulang ke gubuknya di Desa Nglipar. "Kenapa? Kenapa ibu menolak dirawat di ruang ICU, Mas?" tanya Maya dengan tangisan yang kian histeris. "Karena ibumu tahu umurnya sudah tidak lama lagi," jawab Aris dengan dada yang naik turun memburu. "Ibumu tahu bahwa hari ulang tahun cucunya, Alia, sudah sangat dekat." Dalam kegelapan total kedua matanya, ibumu tidak mau meninggal sebelum ia berhasil membuat dan menyerahkan kue ulang tahun buatan tangannya sendiri untuk cucu tunggalnya. Aris menangkup wajah Maya yang basah oleh air mata, memaksanya menatap lurus ke dalam matanya yang memerah. "Coba kamu bayangkan, Maya. Coba kamu bayangkan bagaimana seorang wanita tua yang sudah buta total dan menahan rasa sakit luar biasa akibat kanker otak stadium akhir, berjuang sendirian di dalam dapur gubuknya yang gelap di desa Gunung Kidul." Bayangan mengerikan itu mendadak tercipta dengan sangat nyata dan memilukan di dalam pikiran Maya. Maya membayangkan ibunya, seorang wanita tua renta yang tidak bisa melihat apa-apa lagi, merangkak dan meraba-raba dinding kayu dapur gubuknya di tengah kegelapan malam. Tangan tuanya yang gemetar meraba-raba mencari baskom kayu, meraba karung tepung beras, dan mengukur takaran gula merah hanya dengan mengandalkan indera peraba dari ujung-ujung jarinya yang sudah kasar berkapalan. Ibu Salma harus menyalakan tungku kayu bakar tanpa bisa melihat kobaran api, menahan rasa panas yang menyengat kulit tangannya demi mengukus adonan kue bolu tersebut. Dan ketika kue bolu gula merah itu selesai dikukus, dalam kegelapan total yang menutupi kedua matanya, Ibu Salmah melelehkan gula merah hangat lalu dengan perlahan mengukir tulisan ucapan selamat ulang tahun untuk cucunya di atas permukaan kue, hanya dengan dipandu oleh ingatan dan rasa kasih sayangnya yang teramat sangat dalam. "Ibumu membuat kue bolu itu dalam kegelapan total, Maya," jerit Aris dengan air mata yang menetes semakin deras. Dia tidak bisa melihat bentuk kuenya. Dia tidak bisa melihat apakah tulisannya rapi atau tidak. Dia hanya meraba permukaan kue itu dengan jarinya sambil berdoa memohon kepada Allah agar kuenya terasa manis dan bisa membuat cucunya tersenyum bahagia. "Allah, Allah, maafkan aku, Allah," jerit Maya histeris sampai suaranya melengking memenuhi ruang tamu mewah tersebut. Maya mencakar-cakar lantai marmer dengan kuku-kukunya, memukul dadanya sendiri yang terasa hancur berkeping-keping. "Dan bagaimana ibumu bisa sampai ke rumah mewah kita di Kebayoran Baru ini?" lanjut Aris dengan suara yang kian parau. Seorang wanita tua yang buta total, naik bus malam sendirian dari Desa Nglipar ke Jakarta. Ibumu antri berdiri di terminal dengan tubuh pincang, meraba-raba pintu bus, memegang erat kotak kue di dadanya agar tidak terhimpit penumpang lain. Di Jakarta, ibumu berjalan menyusuri trotoar jalan raya yang bising tanpa bisa melihat mobil yang melintas, hanya mengandalkan bantuan belas kasihan orang asing yang menuntun tangannya dari satu persimpangan jalan ke persimpangan jalan lainnya. Pikiran Maya benar-benar hancur luar biasa. Kejadian demi kejadian di pesta sore tadi kini berputar kembali di depan matanya,
namun dengan sudut pandang yang 180 derajat berbeda. Sore tadi, ketika Ibu Salmah melangkah masuk ke area taman mewah Kebayoran Baru, wanita tua itu sama sekali tidak bisa melihat dekorasi bunga yang indah, tidak bisa melihat ratusan tamu penting yang berpakaian mahal, dan tidak bisa melihat pandangan jijik orang-orang di sekitarnya. Ibu Salmah hanya bisa mendengar bisik-bisik hinaan dari para tamu yang masuk ke telinganya dalam kegelapan. Dan ketika Ibu Salmah memanggil nama Maya dengan senyuman manis, wanita tua itu tersenyum ke arah kegelapan hampa. Ia menyodorkan kotak kue bolu itu karena ia sangat bahagia akhirnya bisa mendengar suara anak perempuan yang paling dicintainya. Lalu, apa yang dilakukan Maya sore tadi? Maya mengangkat kakinya dan menendang kotak kue itu. Maya menghancurkan kue bolu yang dibuat oleh ibunya dalam kegelapan total dengan penuh penderitaan. Ketika kotak itu ditendang, Ibu Salmah yang tidak bisa melihat apa-apa hanya bisa mendengar suara hantaman keras dan merasa kotak di tangannya terlepas secara kasar, jatuh berhamburan ke tanah kotor. Ketika Maya mencengkeram bahu ibunya dan mendorongnya keluar dari pintu gerbang besi, Ibu Salmah yang buta total hanya bisa pasrah terseret dalam kegelapan, mendengar suara bentakan kejam dari anak kandungnya sendiri tanpa bisa melihat ke arah mana tubuhnya didorong. Dan ketika Maya mengambil gelas kaca berisi air sirup merah dingin lalu menyiramkannya, Ibu Salmah sama sekali tidak bisa melihat air dingin itu datang menerjangnya. Wanita tua itu hanya merasakan hantaman cairan es yang amat membekukan mendadak menyiram dahi, mata, dan wajah tuanya. Ibu Salmah memejamkan kedua matanya bukan karena ia marah atau merasa malu, melainkan karena selaput matanya yang buta merasa sangat perih akibat siraman cairan manis tersebut. Bahkan ketika Ibu Salmah berlutut di atas semen kotor di luar pintu gerbang besi untuk memunguti potongan kue yang berserakan, wanita tua itu memunguti remahan kue tersebut dengan meraba-raba lantai kotor menggunakan jarinya dalam kegelapan total. Ia mengumpulkan kembali tanah dan pasir kotor yang bercampur dengan kue buatannya, memasukkannya ke dalam kotak karton yang sobek, lalu memeluknya erat-erat sambil menangis tanpa suara sebelum berjalan pincang meninggalkan rumah mewah anak perempuannya. Ibu, maafkan Maya. Ibu, jerit Maya meraung-raung di atas lantai marmer. Tubuh Maya berguling-guling. Meremas gaun mewahnya hingga robek di beberapa bagian. Rasa malu, rasa bersalah, dan penyesalan yang amat sangat dahsyat membakar seluruh jiwa dan raga Maya. Segala kebanggaan atas status sosial palsunya, gaun bermerek internasionalnya, perhiasan berlian di jemarinya, serta pujian dari para wanita pejabat sosialitas sore tadi, kini terasa seperti kotoran yang sangat menjijikan. Maya merasa dirinya adalah makhluk paling hina, paling jahat, dan paling durhaka yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Ia telah memperlakukan seorang ibu yang buta total, sekarat menahan kanker otak, dan berkorban seluruh hidupnya, seperti sesosok sampah kotor yang harus dibuang ke jalan raya. Mas, bawa aku ke tempat ibu sekarang. Mas, jerit Maya sambil merayap mendekati kaki Aris, memegang erat celana suaminya dengan kedua tangan yang basah oleh air mata dan keringat dingin. Tolong bawa aku ketemu ibu sekarang juga. Mas, aku mau minta maaf. Aku mau cium kaki ibu. Aku mau makan kue kotor itu. Mas, tolong. Mas, bawa aku ketemu ibu sebelum Allah mencabut nyawa ibu. Aris menatap istrinya dengan air mata yang terus mengalir deras di pipinya. Ia menarik napas panjang yang terasa sangat sesak di dalam dadanya. Ibumu tidak punya tempat tinggal di Jakarta ini. Maya, ibumu tidak punya uang untuk bayar penginapan. Waktu ibumu meninggalkan rumah ini sore tadi, ibumu berjalan sendirian dalam kegelapan tanpa tahu harus pergi kemana di kota besar ini. Aris melangkah cepat mendekati pintu keluar ruang tamu, mengambil kunci mobil mewahnya yang tergeletak di atas meja lorong. Aku sudah menyuruh beberapa anak buah perusahaanku untuk menyisir seluruh jalan raya dari Kebayoran Baru sampai ke area terminal bus sejak 2 jam yang lalu. Kita harus cari ibumu sekarang juga menembus malam ini. Maya bangkit berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat, tidak memedulikan gaun mewahnya yang kini sudah kotor dan kusut terkena air mata dan debu lantai. Tanpa memakai alas kaki, Maya berlari tergesa-gesa menyusul langkah suaminya keluar dari dalam rumah besar tersebut. Di luar rumah mewah itu, langit malam Kebayoran Baru mendadak berubah menjadi amat gelap gulita. Awan hitam tebal yang menggantung sejak sore hari akhirnya pecah,
menurunkan hujan deras yang amat sangat lebat disertai angin kencang yang bertiup dingin. Petir menyambar keras berulang kali di atas langit ibu kota, menyinari jalanan semen yang basah dan licin. Maya menerjang hujan deras itu tanpa ragu sedikit pun. Air hujan yang dingin membeku langsung membasahi seluruh tubuhnya, merusak riasan wajah mewahnya, dan membasahi gaun sutranya. Namun Maya tidak peduli lagi. Di dalam benak dan dadanya yang terasa pecah, hanya ada satu hal yang ia jeritkan secara terus-menerus di tengah deru hujan lebat. Keberadaan ibu kandungnya yang sedang berjalan sendirian dalam kegelapan total di bawah guyuran hujan malam Jakarta. Mobil mewah milik Aris melaju dengan kecepatan tinggi membelah lebatnya hujan malam di jalanan Kebayoran Baru. Maya duduk di samping kursi kemudi dengan kedua tangan tertangkup rapat di depan dadanya. Menangis sesenggukan tanpa henti sambil terus menatap ke balik kaca mobil yang dibasahi oleh sapuan air hujan. Memohon satu kesempatan dari Allah untuk bisa bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Mobil terus melaju menyusuri lorong-lorong jalan utama dan persimpangan, mencari sosok seorang wanita tua bungkuk berpakaian kebaya kusam yang memeluk sebuah kotak karton bekas di dadanya di tengah kegelapan malam yang amat dingin dan mencekik. Maya terus menempelkan wajahnya ke kaca mobil yang dingin, memanggil nama ibunya berulang kali dengan suara yang kian parau, bersiap menghadapi kenyataan apapun yang akan ditemukannya di ujung pencarian panjang malam itu. Mobil mewah yang dikendarai Aris meluncur dengan kecepatan sangat tinggi membelah lebatnya guyuran air hujan di sepanjang Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suara sapuan pembersih kaca mobil terdengar berulang-ulang dengan amat cepat, namun pandangan keluar tetap buram oleh derasnya curahan air hujan yang dihantam angin kencang. Cahaya lampu kendaraan dan deretan lampu jalanan memantul membias di atas permukaan aspal yang tergenang air keruh. Petir menyambar beberapa kali di langit malam yang gelap gulita, menyinari wajah Maya yang menangis sesenggukan di samping kursi kemudi dengan raut wajah yang hancur. Maya menempelkan dahi dan kedua tangannya yang gemetar ke kaca pintu mobil yang terasa sangat dingin. Matanya melotot tajam menyisir setiap sudut trotoar, setiap perhentian bus umum yang sepi, dan setiap kolong jembatan yang terlintasi oleh mobil mereka. Napasnya memburu keras, meninggalkan embun tipis di permukaan kaca mobil yang berulang kali diusapnya dengan kain lengan gaun mewahnya. Gaun sutra mahal berharga ratusan juta rupiah yang mengenainya kini sudah tidak berbentuk lagi, basah kuyup, kusut, dan kotor terkena air mata serta keringat dingin, sama persis seperti kondisi jiwanya yang telah hancur berantakan. Ibu di mana, Bu? Ratap Maya dengan suara parau yang hampir habis tercekik oleh rasa duka. Air mata penyesalan terus menetes tanpa henti mengaliri pipinya yang pucat pasi. Setiap detik yang berlalu terasa bagaikan siksaan neraka yang membakar seluruh jiwanya. Rasa bersalah yang teramat sangat besar terus meremas-remas dadanya hingga ia merasa amat sesak dan sulit untuk sekadar menghirup udara. Aris memegang lingkar kemudi dengan kedua tangan yang mengepal amat erat. Matanya menatap tajam ke depan menembus kegelapan malam dan lebatnya hujan. Jantung pengusaha muda itu berdegup sangat kencang. Ia mengerti betul betapa kritisnya kondisi kesehatan Ibu Salmah saat ini. Penyakit kanker otak stadium akhir dan penekanan saraf penglihatan yang diderita wanita tua itu bisa merenggut nyawanya sewaktu-waktu. Terlebih lagi di tengah cuaca malam yang amat dingin dan guyuran hujan lebat yang membeku ini. Tiba-tiba, telepon genggam milik Aris yang diletakkan di atas dashboard berdering nyaring. Aris langsung menekan tombol speaker dengan cepat. Suara salah seorang petugas keamanan perusahaannya terdengar terengah-engah dari balik telepon, bersaing keras dengan suara deru hujan deras di luar sana. Pak Aris, kami berhasil menemukan keberadaan wanita tua itu. Pak, seru petugas keamanan dari balik telepon dengan nada suara yang sangat panik dan gemetar. Tubuh Maya mendadak berguncang keras saat mendengar kabar tersebut. Ia langsung mendekatkan tubuhnya ke dashboard mobil, berteriak histeris ke arah telepon genggam. Di mana? Di mana ibuku sekarang? Tolong jawab cepat. Wanita tua itu ada di sebuah gubuk pelindung kayu tua dekat perlintasan rel kereta api Kebayoran Lama. Bu, jawab petugas keamanan itu tergesa-gesa. Kondisinya sangat lemah dan memprihatinkan. Bu. Beliau terbaring kaku di atas bangku kayu basah dan tidak mau bergerak. Kami tidak berani memindahkannya sebelum Bapak dan Ibu sampai di lokasi ini. Tunggu kami di sana. Jangan tinggalkan ibuku sendiri sedikit pun.
teriak Aris sambil menginjak pedal gas mobilnya sedalam-dalamnya. Mobil mewah itu melesat cepat menerjang genangan air jalanan, berbelok tajam menyusuri lorong pemukiman menuju arah kawasan perlintasan rel kereta api Kebayoran Lama. Hanya dalam hitungan menit, mobil Aris berhenti mendadak di pinggir jalan raya yang sepi di dekat perlintasan rel kereta api. Maya tidak menunggu mobil berhenti dengan sempurna. Ia langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar menerjang guyuran hujan lebat yang dingin membeku. Tanpa menggunakan alas kaki telanjang Maya menginjak air genangan keruh, tanah lumpur yang licin, dan kerikil tajam di pinggir jalan. Maya berlari histeris menembus kegelapan malam menuju ke arah gubuk kayu tua yang berdiri remang-remang di samping perlintasan rel kereta. "Ibu! Ibu!" jerit Maya dengan suara melengking membelah deru suara hujan dan petir yang bersahut-sahutan. Di dalam gubuk kayu tua yang sepi dan beratap bocor itu, terdapat sebuah bangku kayu panjang yang dingin dan basah. Di atas bangku kayu itulah, tubuh renta Ibu Salmah terbaring miring. Kain kebaya tua yang mengenainya basah kuyup oleh air hujan dan sisa cairan sirup merah yang mengering. Wajah tuanya tampak sangat pucat pasi, bibirnya kebiruan menahan dingin yang menusuk tulang, dan napasnya terdengar amat lambat, halus, serta patah-patah. Namun, di dalam dekapan kedua tangan tuanya yang sudah tidak berdaya dan gemetar hebat, Ibu Salmah masih memeluk erat kotak karton bekas berisi sisa-sisa potongan kue bolu kotor yang tadi dipungutnya dari atas semen kotor di depan gerbang rumah mewah anak kandungnya. "Ibu!" Maya menjatuhkan dirinya di atas lantai tanah yang berlumpur di depan bangku kayu tersebut. Kaki dan lututnya menghantam tanah basah yang keras. Namun Maya sama sekali tidak merasakannya. Maya merangkak mendekati tubuh ibunya, memeluk erat kedua kaki tua ibunya yang terasa sangat dingin membeku bagaikan es batu. Maya menciumi kaki kotor ibunya berulang kali, membiarkan air matanya bercampur dengan air hujan dan lumpur tanah di kaki wanita tua itu. "Ibu, ini Maya. Bu, ini anakmu. Maya, ampuni Maya. Bu, ampuni anak durhaka ini. Bu!" jerit Maya meraung-raung dalam tangisan yang amat memilukan hati siapapun yang mendengarnya. Suara jeritan dan tangisan histeris itu menembus pendengaran Ibu Salmah yang mulai melemah. Perlahan-lahan, wanita tua renta itu menggerakkan kepalanya yang terasa amat berat. Kedua mata tuanya yang kabur dan buta total terbuka sedikit, menatap lurus ke arah kegelapan hampa di depannya. Ibu Salmah mengangkat tangan tuanya yang amat kurus dan bergetar hebat dari atas dada. Jemari tuanya yang kasar meraba-raba udara kosong di hadapannya, berusaha mencari asal suara tangisan anak kandung yang paling dicintainya. Maya. Apakah itu kamu, nak?" bisik Ibu Salmah dengan suara yang sangat halus, parau, dan bergetar hebat. Maya dengan tergesa-gesa meraih jemari tua ibunya yang dingin, menyatukan telapak tangan ibunya ke pipinya sendiri yang basah oleh air mata dan guyuran hujan. "Iya, Bu. Ini Maya. Maya ada di sini. Bu. Maya minta maaf. Bu. Maya dosa besar sama Ibu. Maya sudah nendang kue Ibu. Maya sudah dorong Ibu. Maya sudah nyiram muka Ibu. Maafkan Maya, Bu." Ibu Salmah merasakan kehangatan pipi anaknya di telapak tangannya yang kasar dan berkapalan. Meskipun kedua matanya sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi, sebuah senyuman yang amat sangat tulus, lembut, dan penuh kehangatan mendadak terukir di bibirnya yang pucat kebiruan. Jemari tua Ibu Salmah mengusap lembut pipi dan rambut basah Maya. "Maya, anakku yang cantik," bisik Ibu Salmah. Suaranya terdengar begitu pasrah dan penuh kasih sayang yang tidak terbatas. "Jangan menangis. Nak, jangan minta maaf. Ibu tidak pernah marah sama kamu. Ibu tidak pernah dendam sedikitpun sama anak kandung ibu sendiri." Aris yang baru tiba di dalam gubuk kayu itu langsung berlutut di samping Maya. Pengusaha muda itu menangis sesenggukan, memegang bahu Ibu Salmah dengan rasa duka yang amat sangat mendalam. "Ibu, maafkan kami. Bu, mari kita ke rumah sakit sekarang. Bu." Aris bawa mobil di depan. Ibu Salmah menggelengkan kepalanya yang lemah secara perlahan di atas bangku kayu. "Tidak usah. Nak Aris, tubuh ibu sudah tidak kuat lagi. Allah sudah panggil ibu." Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dimilikinya,
Ibu Salmah menggerakkan tangannya yang gemetar untuk membuka lipatan atas kotak karton bekas yang dipeluknya di dada. Di dalam kotak yang basah itu, potongan-potongan kue bolu gula merah yang telah hancur dan bernoda tanah coklat masih tergeletak di sana. Ibu Salmah meraba-raba bagian dalam kotak tersebut menggunakan ujung jarinya yang gemetar. Ia mengambil sepotong kecil remahan kue bolu yang bercampur dengan tanah basah, lalu dengan susah payah mengarahkannya ke depan bibir Maya. Air mata menetes deras melintasi kerutan pipi tua Ibu Salmah yang pucat. Ia menatap ke arah kegelapan hampa dengan senyuman yang paling indah dalam hidupnya, lalu berbisik halus dalam hembusan napasnya yang kian memburu. "Maya, maafkan ibu ya. Kuenya kotor terkena tanah. Tapi rasanya tetap sama seperti kue ulang tahun yang sering ibu buatkan waktu kamu kecil." Kalimat sederhana dari mulut ibunya menghantam dada Maya dengan daya hancur yang tak terperikan. Maya tidak memedulikan lagi pasir, debu, dan tanah kotor yang menempel di potongan kue bolu tersebut. Maya membuka mulutnya lebar-lebar dan menerima sepotong kue kotor itu dari jemari tua ibunya. Maya mengunyah potongan kue kotor itu di dalam mulutnya sambil menangis meraung-raung. Rasa manis gula merah buatan tangan ibunya bercampur dengan rasa asin air mata, rasa pahit lumpur tanah, dan rasa perih yang meremukkan seluruh jiwanya. "Enak, Bu, kuenya sangat enak. Ini kue paling enak yang pernah Maya makan seumur hidup Maya, Bu," jerit Maya histeris sambil memeluk dada ibunya erat-erat. Ibu Salmah tersenyum amat sangat bahagia mendengar ucapan anak perempuannya. Air mata terakhir menetes dari sudut mata tuanya yang kabur, mengaliri pipinya yang dingin. Tangan tua Ibu Salmah yang tadi membelai rambut Maya perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Terkulai lemas meluncur jatuh ke samping tubuhnya di atas bangku kayu. Dada wanita tua renta itu menghembuskan napas panjang terakhirnya yang amat halus. Mata tuanya tertutup rapat untuk selama-lamanya. Ibu Salmah telah menghembuskan napas terakhirnya di dalam pelukan hangat anak perempuan yang amat sangat dicintainya, membawa seluruh cinta dan ampunannya yang tulus. "Ibu!" jerit Maya membahana menembus lebatnya hujan malam dan suara gelegar petir di atas perlintasan rel kereta api Kebayoran Lama. Maya memeluk jasad ibunya yang sudah tidak bernyawa, mengguncang-guncang tubuh kaku itu sambil menangis histeris sampai suaranya habis tak tersisa. Aris menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak-isak di atas tanah lumpur di samping mereka. Pengusaha muda itu merasa hampa dan kehilangan yang teramat sangat mendalam atas kepergian wanita tua suci yang telah mengorbankan seluruh harta dan hidupnya demi keselamatan keluarga mereka. Di dalam gubuk kayu yang sepi dan dingin itu, di bawah guyuran hujan malam Jakarta yang tidak kunjung reda, Maya terus memeluk jasad ibu kandungnya dengan penyesalan yang amat sangat dahsyat. Segala harta melimpah, rumah mewah berlantai marmer di Kebayoran Baru, gaun sutra bermerek mahal, serta status sosial palsu yang selama ini diagungkannya, semuanya terasa seperti sampah kering yang tidak bernilai sama sekali. Maya menyadari sebuah kenyataan yang paling memilukan dalam hidupnya. Maaf yang paling ia butuhkan dan cinta paling tulus yang pernah ada di dunia ini kini telah pergi untuk selama-lamanya membawanya ke dalam penyesalan abadi yang akan menggerogoti jiwanya hingga akhir hayatnya.